Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Luo Feng telah memperoleh pengalaman dalam berburu kucing kekacauan, jadi waktu berburu berikutnya pasti akan membawa hadiah besar bagi Luo Feng. Selama 2 triliun zaman ini, Luo Feng tidak selalu berburu, tetapi lebih memahami misteri asal-usulnya. Dengan berburu Chaos Elephant, Anda bisa mendapatkan Chaos Spirit. Dengan menyempurnakan Chaos Spirit, Anda dapat meningkatkan kompatibilitas berbagai atribut asli Anda. Dalam 2 triliun tahun terakhir, Luo Feng telah menyempurnakan Chaos Elephant dalam jumlah besar saat berburu Chaos Elephant. Chaos Beast, roh Chaos dalam jumlah besar ini juga sangat bermanfaat bagi Luo Feng. Terutama pada beberapa tahap pertama pemurnian, peningkatannya dapat terlihat. Apakah itu peningkatan atribut asli atau jiwa? Itu sangat besar. Hanya ketika jumlah pemurniannya puluhan ribu, efektivitasnya menjadi lebih rendah. Setelah hampir 2 triliun zaman pemahaman, Luo Feng hanya membuat sedikit kemajuan dalam misteri asal-usulnya, tetapi dia telah memperoleh keuntungan besar dalam berburu Chaos Elephants. Jumlah Chaos Elephants berekor 3 yang diburu saja melebihi 30.000. Kucing Chaos berekor juga ada 6.000. Sedangkan untuk kucing Chaos berekor 2 bahkan lebih banyak lagi, hampir mencapai 100.000. Chaos Leopard berekor 5, Luo Feng bertemu mereka sekali, tetapi Luo Feng tidak punya pilihan selain melarikan diri demi hidupnya. Meskipun serigala kekacauan berekor 5 hanya dikatakan sebagai tingkat tertinggi, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada yang tertinggi biasa cukup. Itu saja, jadi posisinya di level tertinggi. Selanjutnya, pelelangan di kota Jiaoshan semakin dekat. Luo Feng membawa Morosa kembali ke kota Jiaoshan dan menukar Chaos Ni ini secara bertahap dengan batu hunyuan. Tidak mungkin, Luo Feng telah berburu terlalu banyak, dan jumlahnya mencapai ratusan juta. Kekayaan seperti itu bahkan bernilai beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi biasa Feng akan menjadi fokus perhatian. Setelah seluruh kumpulan ditukar, meskipun ditukar dengan harga umum, jumlah totalnya melebihi 300 juta batu hunyuan. Selain itu, Luo Feng telah memperoleh lebih dari 30 juta batu hunyuan dari Breonna sebelumnya, dan sekarang Luo Feng hanya memiliki batu hunyuan. Batu, kekayaannya memang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi pada umumnya. Jika kita mengesampingkan semua harta karun dan hanya mengambil 300 juta batu hunyuan, saya khawatir beberapa makhluk tertinggi tidak akan dapat menemukannya. Dengan dana lebih dari 300 juta, Luo Feng akhirnya dapat mengajukan kuota keanggotaan lelang kota Jiaoshan. Untuk menjadi anggota lelang kota Jiaoshan, Anda harus memiliki 30 juta aset tunai untuk memulai, dan sebagian dari biaya ini harus digadaikan dalam sertifikat identitas keanggotaan yang disesuaikan oleh lelang kota Jiaoshan sebelum akhir lelang kota Jiaoshan, yang setara untuk ini tiket lelang adalah bukti 30 juta dolar. Setelah mendaftar menjadi anggota, langkah selanjutnya adalah menunggu lelang kota Jiaoshan dimulai. Saya yakin lelang kota Jiaoshan yang diselenggarakan oleh Tian Xinghui akan mendorong suasana kota Jiaoshan mencapai klimaks seperti di masa lalu, dan juga akan membawa kejutan yang tidak terduga. Pelelangan di kota Jiaoshan secara bertahap semakin dekat, dan Luo Feng juga dapat merasakan bahwa semakin banyak orang berkuasa berkumpul di seluruh kota Jiaoshan, terutama di sekitar tempat pelelangan. Semua alien kuat yang muncul tidak terduga merasa bahwa beberapa dari mereka dapat dianggap sebagai ahli tingkat tertinggi. Dengan begitu banyak orang berkuasa yang muncul, saya khawatir persaingan di lelang kota Jiaoshan akan sangat ketat. Menurut lelang sebelumnya, pada lelang skala besar seperti itu, harta spiritual yang dapat membiakkan klon muncul di hampir setiap lelang. Tujuan Luo Feng hanyalah harta spiritual langit dan bumi yang dapat membiakkan klon, tapi itu seharusnya tidak menjadi sorotan dalam lelang ini. Kemungkinan dia bisa meraihnya masih sangat tinggi. Apalagi kali ini dia datang dengan persiapan. Lebih dari 300 juta yuan sudah cukup untuk pelelangan sesuai harga pasar. Segera, ketika semakin banyak orang berkuasa berkumpul di sekitar lelang kota Jiaoshan, lelang besar kota Jiaoshan akhirnya tiba. Rumah lelang kota Jiaoshan terletak di kawasan inti kota Jiaoshan. Di tempat lelang besar kota Jiaoshan, kecuali ruang lelang di tengah, ruang lelang dengan puluhan ribu kamar pribadi dipenuhi dengan kursi. Lampu di setiap kamar pribadi telah dinyalakan, dan terlihat jelas sudah ada orang yang duduk di ruang lelang. Anggota, namun,
Yang jelas hanya ada 10.000 orang yang berpartisipasi dalam lelang ini, tidak sebanyak yang diharapkan. Namun di antara lebih dari 10.000 anggota, saya khawatir semuanya adalah tokoh terkemuka. Mengenai identitas anggota rumah lelang kota Jiaoshan, rumah lelang kota Jiaoshan telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam merahasiakannya. Setiap ruangan pribadi telah disempurnakan secara khusus dan tidak dapat dideteksi sama sekali ke dalamnya. Mereka merasakan rasa murni teknologi, serta perpaduan teknologi dan teknik pemurnian, menjadikan kotak ini tidak hanya memiliki sarana isolasi yang kuat, tetapi juga pertahanan yang kuat. Tentu saja, anggota sendiri dapat memilih apakah akan membuka kotak tersebut ke dunia luar. Setelah terbuka untuk dunia luar, mereka dapat merasakan kehadirannya dan mengetahui informasi spesifiknya di kotak lain. Luo Feng ada di dalam kotak. Melihat sekeliling, di antara hampir 10.000 kotak, ada ribuan kotak di mana pihak lain telah merilis informasinya. Kebanyakan darinya adalah hal-hal yang belum pernah didengar Luo Feng, tetapi ada juga beberapa kotak. Di dalamnya makhluk yang sangat terkenal. Misalnya, di salah satu kotak, ada makhluk istimewa, penguasa kota embun beku, penguasa embun beku. Penguasa embun beku ini menempati peringkat ke-20 di antara 36 kota. Meski tidak menduduki peringkat teratas, namun sudah pasti kehadirannya kelas berat dalam lelang ini. Penguasa kota-kota Frost benar-benar berpartisipasi. Dikatakan bahwa dalam setiap pelelangan kota Jiaoshan, selama penguasa kota muncul, akan ada harta karun yang besar. Saya tidak tahu harta karun apa yang akan didapat kali ini. Luo Feng berkata sekilas, aku melihat kotak, Frost Lord, dan informasinya terbuka untuk dunia luar. Di dalam kotaknya, ada alien aneh yang duduk tegak. Dia mengenakan baju besi cian. Kulit di tubuhnya seputih salju. Wajahnya terlihat cukup aneh dan tampan, dan ada 3 sudut tajam berwarna perak salju kepala, dan ketiga sudut tajamnya halus dan berkilau. Selain Lord of Frost, di antara informasi yang dirilis, beberapa orang dengan reputasi serupa juga menarik perhatian Luo Feng. Kekuatan kelas berat di kota-kota besar seperti kota Guangming, kota Guqian, kota Wushuang, kota Yanyi, dan kota Langge dekat kota Jiaoshan juga memiliki penawar, termasuk banyak istana penguasa kota dan beberapa kota besar teratas di kota-kota besar tersebut kekuatan. Misalnya, Yang Mulia Guqian Mingliang dari rumah tuan kota di kota Guqian, Yang Mulia Saka dari klan Dewa Putih di kota Guqian, dan leluhur iblis, penguasa sekte Tian Yao di kota Guqian. Informasi ini adalah karena mereka semua memilih untuk mempublikasikannya, sehingga Luo Feng dengan mudah mengetahui informasi identitas di dalam kota-kota ini. Di antara mereka, Saka memiliki hubungan dengannya kota hari itu. Hah, apakah itu dia? Mata Luo Feng bergerak lagi, dan tiba-tiba dia melihat keberadaan yang familiar. Raja Dewa yang tak terkalahkan, Leng Xing. Sambil berpikir, Luo Feng memperoleh informasi yang diberikan oleh sistem resmi lelang kota Jiaoshan. Sosok yang duduk di dalam kotak itu adalah sosok yang sama yang Luo Feng keluarkan dari Guqian hari itu menara bintangnya. Meskipun Luo Feng tidak merasakan secara langsung kekuatan tembakan itu, dia juga tahu betapa menakutkannya tembakan itu. Oleh karena itu, ketika dia melihat pengenalan 4 kata, Raja Dewa yang tak terkalahkan, dia juga terkejut. Luo Feng dapat merasakan bahwa sebenarnya, Raja Dewa tertinggi di benua asal, seperti Raja Dewa Kayu Ungu, mungkin hanya berada pada tingkat kekuatan menengah atau bawah di alam Dewa Hunyuan, karena Luo Feng baru saja datang ke alam Dewa Hunyuan. Alam Dewa Hunyuan, beberapa Raja Dewa yang pernah bertarung satu sama lain di dunia tidak kalah dengan Raja Dewa Kayu Ungu. Namun Raja Dewa tertinggi masih belum menjadi yang terkuat di antara Raja Dewa, karena di atas, sebenarnya ada batas Raja Dewa yang lebih kuat. Mereka yang telah mencapai batas Raja Dewa hanya selangkah lagi untuk menjadi yang tertinggi, dan kekuatan mereka secara alami menakutkan. Saat ini, konsep Raja Dewa yang tak terkalahkan telah muncul. Ini mungkin salah satu Raja Dewa yang ekstrim, dan ini adalah eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan di antara Raja Dewa. Untuk keberadaan seperti itu, saya khawatir kekuatannya tidak lagi biasa, lebih kuat, tetapi dapat melampaui jangkauan Raja Dewa. Perbedaan antara jenis keberadaan ini dan yang maha tinggi hanya tercermin dalam kendali bidang absolut. Bagi Raja Dewa, kunci dari kekuatan yang maha tinggi bukanlah pada kekuatan serangannya, tetapi pada kendali absolutnya dalam wilayah kekuasaannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diatasi oleh Raja Dewa dengan bantuan harta karun tertinggi.
Raja, domain absolut tidak diragukan lagi adalah metode serangan pengurangan dimensi yang tidak dapat dikompensasi dengan cara lain. Raja Dewa Lengsing yang tak terkalahkan di depannya mungkin hanya tidak memiliki domain absolut serangan pengurangan dimensi dibandingkan dengan yang maha tinggi. Aku tidak menyangka dia menjadi karakter yang begitu kejam. Mungkin saat aku menjadi Raja Dewa, aku bisa mencapai levelnya tanpa menggunakan menara bintang. Jika aku punya kesempatan, aku harus bertarung dengannya. Luo Feng mengagumi. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk melawan keberadaan semacam ini. Saat ini, dia masih menjadi Raja Dewa tertinggi bahkan tanpa bergantung pada menara bintang, tetapi dengan bantuan kekuatan menara bintang, dia juga bisa mencapai langkah menjadi Raja Dewa yang tak terkalahkan. Jadi Luo Feng, aku masih ingin mempelajari keterampilan dengan makhluk seperti itu. Luo Feng melihat ke kamar pribadi yang terbuka untuk umum, dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan besar ini. Selain Raja Dewa dari kekuatan besar, satu-satunya yang berani menyebarkan informasi ke dunia luar adalah mereka yang berada di level tertinggi di tempat pelelangan. Selain penguasa kota Embun Beku, masih ada 16 makhluk tertinggi. Meski makhluk tertinggi ini tidak terkenal, namun mereka semua memiliki kesombongan tersendiri dalam mencapai tahap ini, sehingga tidak segan-segan mengumumkan keikutsertaannya dalam pertemuan tersebut kepada publik. Dentang. Pada saat ini, bel berbunyi di seluruh tempat lelang. Ekspresi Luo Feng sedikit terkejut. Pelelangan di kota Jiaoshan akhirnya akan dimulai, hanya sosok wanita meringkuk yang terlihat berjalan perlahan menuju pusat pelelangan. Luo Feng melihat sosok ini dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Meskipun wanita ini berasal dari ras yang berbeda dari kebanyakan orang lainnya, kecantikannya. Tapi itu berisi semua keindahan, cukup untuk membuat semua orang yang hadir terpesona. Luo Feng merasa keindahan sosok ini hanya bisa ditandingi oleh monster dunia Breana. Tuan, saya merasa dia juga seorang monster alam, tetapi dia belum mencapai level Breona. Morosa dapat merasakan aura khusus dari sosok itu dan terkejut. Apakah itu juga binatang dari alam lain? Luo Feng juga merasa luar biasa. Namun, dengan begitu banyak keindahan dalam satu tubuh, dan keindahan ini sangat mirip dengan wujud asli Morosa, tidak mengherankan jika dia tampak seperti raja binatang buas dunia. Kali ini, sosok cantik yang berjalan menuju tengah rumah lelang tersenyum tipis pada semua kotak yang hadir. Senyuman ini mengundang seruan dari semua pihak. Anggota lelang kota Jiaoshan, selamat datang di kunjungan kami. Saya adalah tuan rumah yang Anda kenal, Mei Sophie. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Mari langsung ke intinya. Lelang kota Jiaoshan ini adalah lelang ke-18.563. Kali ini ada total 10.001 item dalam lelang, dan setiap item dijamin satu item. 10.001 item adalah grand final dari acara ini. Saya yakin ada rumor dari semua pihak, dan saya tidak akan membocorkannya di sini. Batu Hunyuan. Sekarang, saya secara resmi mengumumkan bahwa lelang ini akan dimulai. Saat suara Mesofi yang renyah dan manis turun, melodi yang indah tiba-tiba terdengar sepanjang pelelangan. Melodi tersebut sepertinya memiliki fungsi magis, membuat setiap orang yang hadir merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam jiwa mereka lebih fokus. Dengan melodi yang merdu, barang lelang pertama kali ini perlahan-lahan diserahkan ke tangan Mei Sophie oleh wanita asing yang sama anggunnya. Setiap orang, semua juru lelang menajamkan telinga untuk mendengarkan. Pada saat yang sama, mereka juga melihat benda yang ditutupi kerudung sutra misterius di tangan Sophie. Dia dengan lembut membuka tabir itu, memperlihatkan jam pasir dengan suasana sederhana dari semua juru lelang. Pada saat ini, semua juru lelang dapat merasakan adanya gelombang fluktuasi waktu yang datang dari jam pasir, seolah-olah waktu akan berhenti pada saat ini. Saya pikir Anda perlu memberi Anda kejutan besar terlebih dahulu. Ini adalah mercusuar waktu, harta domain waktu tertinggi tingkat tinggi dan mendekati puncak. Ini berisi sumber waktu yang lengkap. Raja Dewa mengandalkannya. Dengan dalam domain waktu, dia bahkan tidak takut pada orang biasa. Pembangkit tenaga listrik tertinggi, harta tertinggi asal mula waktu, memiliki keterus-terangan ini mendekati keefektifan alam absolut yang maha tinggi. Di seluruh alam Dewa Hunyuan, tidak lebih dari 20 harta yang dapat memungkinkan Raja Dewa melarikan diri dari tangan yang maha tinggi. Katakan lebih banyak tentang pentingnya mercusuar waktu,
ini adalah satu-satunya dengan harga awal 100.000 batu hunyuan dan kenaikan minimum 100.000 batu hunyuan. Saat suara Sophie turun, seluruh rumah lelang mulai menawar harta mercusuar waktu ini. Harta karun tertinggi dari domain waktu juga merupakan harta asal. Kota pertempuran Raja Dewa dapat lepas dari tangan yang maha tinggi. Harganya mungkin lebih menakutkan daripada harta asal yang sederhana. Tanpa diduga, item lelang pertama ini adalah dengan seperti itu harta yang besar, persekutuan Tian ini benar-benar kaya. Luo Feng juga sangat terkejut. Aku hanya tidak tahu berapa harga mercusuar kali ini akhirnya dijual. Luo Feng juga bersemangat, tetapi jika dia membeli mercusuar kali ini, mungkin akan sulit untuk membeli harta karun lainnya nanti. Kali ini suar, berdasarkan kekuatannya, saya khawatir setiap Raja Dewa yang hadir akan menjadi gila, dan harganya mungkin akan terdorong sangat tinggi. Barang seperti itu dapat digolongkan di antara jenis harta karun yang sama di alam Dewa Hunyuan ada di 20 besar, dan jika harganya tidak mencapai level 100 juta, saya khawatir itu tidak akan cukup untuk menunjukkan betapa berharganya itu. Seperti yang diharapkan Luo Feng, saat lelang Laitos dimulai, para penawar mulai menanyakan harga. Hanya dalam waktu singkat, harga naik dari awal 100.000 menjadi 5 juta, dan harga masih terus meningkat secara gila-gilaan. Dalam waktu singkat, penawarannya sudah mencapai level 10 juta. Ini gila, tapi ini jauh dari harga akhirnya, seru Luo Feng. Luo Feng juga merasa gatal. Jika harta karun seperti itu diberikan kepadanya, keyakinannya untuk bertahan hidup pasti akan lebih besar. Itu sepenuhnya bisa menggantikan peran menara bintangnya. Dia tidak memenuhi syarat untuk memiliki harta yang begitu kuat, karena bahkan yang maha tinggi pun akan tergerak oleh harta karun tersebut. 16 juta, 29 juta, penawaran terus meningkat. Luo Feng melihat penawaran di setiap kotak. Yang saat ini menawar pada dasarnya adalah kotak yang tidak diungkapkan kepada publik. Sedangkan untuk Raja Dewa, keturunan kekuatan besar, mereka belum mulai menawar pada saat ini, tetapi hanya menonton dengan penuh minat. Luo Feng tahu bahwa untuk harta karun tingkat ini, jika seseorang harus memilih pemiliknya, mungkin hanya anak-anak kuat dari keluarga besar yang mengungkapkan informasi kotak atau beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi di sana. Ketika penawaran untuk Time Beacon ini mencapai 90 juta, akhirnya giliran para murid dari keluarga besar dan kekuatan besar ini yang mengajukan penawaran. Berbeda dengan penawaran kotak lainnya, penawaran dari para murid dari keluarga besar dan kekuatan besar ini seimbang lebih gila lagi. Setiap kali 1 juta setiap kali dijumlahkan, menyebabkan harga suar kali ini akhirnya menembus level 200 juta dalam waktu singkat. Dan itu masih terus meningkat. Ketika harga naik menjadi 310 juta, jumlah penawar berangsur-angsur berkurang, dan setiap penawaran terpaksa turun kembali menjadi 100.000. 300-180 juta. Luo Feng memperhatikan bahwa harga ini adalah harga yang diumumkan oleh Raja Dewa Leng Xing yang tak terkalahkan. Dia adalah Raja Dewa yang tak terkalahkan yang sudah memiliki kekuatan tingkat tertinggi. Jika dia bisa memiliki harta karun seperti mercusuar waktu, dia mungkin tidak lagi takut pada Yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, harta karun ini seharusnya menjadi lebih kuat baginya. Dia berharap mendapatkan mercusuar waktu ini. Namun, ketika murid-murid kekuatan besar yang hadir melihat bahwa penawaran datang dari kotak Leng Xing, mereka tentu saja tidak mau membiarkan Leng Xing mendapatkannya, jadi harganya dengan cepat dinaikkan sebesar 100.000 batu hunyuan. Mengulangi proses ini, harga setiap kali 100.000 batu hunyuan lebih tinggi dari harga Leng Xing, yang juga membuat Leng Xing di dalam kotak gatal karena kebencian. Kini, harga yang diminta dari Time Beacon telah mencapai 315 juta, dan semua pihak tidak ada niat untuk menaikkan harga. Saat ini, Leng Xing juga memilih untuk berhenti dan memberikan Time Beacon kepada Raja Dewa, pembangkit tenaga listrik tingkat suku Sein Emas, Gaiter, di kota Guangming. Luo Feng dapat mengetahui dari informasi publik bahwa Gaiter juga merupakan karakter yang kejam, dan kekuatannya sudah mendekati level Raja Dewa yang tak terkalahkan. Leng Xing, Gaiter, ini adalah Raja Dewa yang sangat kuat. Luo Feng berpikir dalam hati. Pada saat ini, penawaran akhirnya terhenti, dan item lelang pertama, Laitos of Time, akhirnya jatuh ke tangan Santo Emas Gaiter dengan harga 315 juta. Segera setelahnya, datanglah penawaran untuk item kedua dan ketiga, item lelang. Namun,
Dibandingkan dengan potongan pertama ini, potongan berikutnya jauh lebih rendah. Harga penawaran akhir kurang dari 31 juta batu sumber chaotic, yang dianggap relatif biasa di antara lelang kota Jiuquan Raja Dewa. Penawaran berlanjut, dan kisaran harga penawaran untuk sebagian besar harta karun adalah antara 30 juta dan 40 juta. Setelah 999 item lelang, sepertinya kami akhirnya mencapai klimaks kecil lagi. Semuanya, Mei Sophie kembali menunjukkan senyuman menawan. Menurut praktik lelang sebelumnya, item ke-1000 ini selalu datang dengan kejutan. Item ke-1000 item lelang, satu roh kekacauan ekor 6, saya yakin semua orang tahu bahwa ia memiliki fungsi yang tidak dapat ditandingi oleh jutaan roh kekacauan biasa. Semua juru lelang melihat barang lelang kali ini dengan sedikit terkejut. Semua orang tahu bahwa fungsi roh kekacauan adalah untuk meningkatkan tubuh dan jiwa ilahi, dan pada saat yang sama meningkatkan atribut kompatibilitas dari semua asal-usul. Namun, peningkatan ini tidak akan bersifat kumulatif dengan penggunaan roh kekacauan. Semakin banyak yang Anda dapatkan, semakin rendah utilitasnya. Namun, selain situasi ini, ada situasi lain, yaitu, semakin tinggi mantisa dari Chaos Spirit, semakin kuat utilitasnya, dan utilitas ini tidak akan rendah karena rendahnya penurunan efektivitas karena penggunaan mantisa Chaos Spirit. Misalnya, roh kekacauan ekor 6 memiliki nilai kegunaan yang kuat, nilainya bahkan lebih dihargai daripada jutaan roh kekacauan ekor 3, kegunaannya sangat besar sehingga dapat meningkatkan atribut jiwa dan asal-usulnya secara signifikan. Selain itu, juga dapat membuat jiwa lebih kuat, sehingga menciptakan kemungkinan terobosan yang lebih besar dalam kemauan. Kehendak banyak Raja Dewa terjebak pada batas Raja Dewa, dan mereka tidak mampu menembus ke tingkat yang lebih tinggi selama bertahun-tahun tanpa akhir. Kuncinya justru karena kelemahan jiwa. Selama jiwa cukup kuat, terobosan kemauan akan lebih mungkin terjadi. Terlebih lagi, ketika Raja Dewa mencapai yang maha tinggi, hal pertama yang harus ditembus adalah kemauan. Jika kemauan tidak berhasil, tidak ada harapan untuk menjadi yang maha tinggi. Kini, peluang yang dapat meningkatkan terobosan jiwa ada di hadapan mereka, dan saya khawatir tidak ada satupun di antara mereka yang mau melepaskannya. Oleh karena itu, ketika roh kacau berekor 6 ini muncul, semua orang di dalam kotak, termasuk yang tertinggi, memiliki pandangan yang kuat di mata mereka, karena yang tertinggi juga membutuhkan jiwa yang lebih kuat. Persaingan untuk Full Pix Chaos Spirit ini mungkin lebih ketat daripada Time Lightos, dan harganya mungkin akan lebih tinggi. Seperti mercusuar waktu, harga roh kekacauan ekor 6 ini telah dinaikkan menjadi 100 juta, dan harganya masih terus meningkat. Roh kekacauan berekor 6 ini sangat berharga bagi makhluk tertinggi dan Raja Dewa yang hadir di sini. Setelah mencapai ranah Raja Dewa, terobosan kemauan adalah yang tersulit, karena melibatkan jiwa. Di antara juru lelang tingkat tertinggi yang hadir, mungkin lebih dari 80% baru mencapai keinginan tingkat tertinggi. Ketika mereka melihat roh kacau berekor 6 ini, orang dapat membayangkan keinginan di dalam hati mereka. Ini sangat gila. Morosa menghela nafas. Gila, roh kekacauan Full Pix sangat langka. Kemunculan roh kekacauan Full Pix mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa kamu temukan, tetapi sayang harganya terlalu tinggi. Kalau tidak aku juga ingin membelinya. Luo Feng juga menghela nafas. Tak lama kemudian, harga roh kekacauan berekor 6 ini melebihi harga Time Beacon, mencapai 123 juta, namun pendakian terus berlanjut, 142 juta, 250 juta, 299 juta, 300 juta. Saat harganya naik menjadi 300 juta, kecepatannya akhirnya melambat. 300 juta batu sumber chaotic, ini hampir sama dengan harga makhluk tertinggi biasa. Harga yang lebih tinggi akan menyakitkan. Jadi ketika harganya mencapai 350 juta, beberapa makhluk tertinggi telah berhenti menawar, dan beberapa murid yang kuat juga berhenti menawar. Setelah penawaran, ada kurang dari 20 perusahaan di pasar yang terus menawar. 353 juta. Gaiter, dari klan Sein Emas meneriakkan harga terbaru. Luo Feng juga memperhatikan orang kuat dari klan Sein Emas ini. Dialah yang mengambil foto Time Beacon sebelumnya. Sekarang dia terus mengklaim lebih dari 300 juta. Klan Golden Sein memang merupakan entitas yang kuat di kota ini. Ia memang kaya dan berkuasa. Luo Feng menghela nafas. Dia memiliki konflik dengan Nadan dari klan Golden Sein, jadi dia memberikan perhatian khusus pada klan Golden Sein.
355 juta. Saat Luo Feng sedang berpikir, tawaran baru tiba-tiba datang dari sebuah kotak. Tawaran ini datang dari tertinggi publik, bernama Sanhe Supreme. Dia tidak memiliki banyak informasi yang diungkapkan kepada publik, tapi dia adalah yang tertinggi dari Kota of Forgetfulness, menambahkan 2 juta dalam satu tarikan napas. Jelas, tidak banyak tekanan padanya, dan dia terlihat tenang. Gaiter dari klan Sein Emas juga melihat ke arah yang tertinggi, dan akhirnya menggelengkan kepalanya sedikit, dan melepaskan roh kekacauan ekor 6. Ini tidak berarti bahwa mereka pasti akan mendapatkannya jika mereka menginginkan hal ini, tetapi mereka ingin itu bernilai uang. Pada akhirnya Chaos Spirit berekor 6 ini berhasil diserahkan kepada Sanhe Supreme, dengan harga 355 juta. Lelang berikutnya jelas tidak akan semenarik mercusuar waktu dan roh kekacauan ekor 6. Harganya juga berfluktuasi sekitar 30 juta. Semua barang ini dilelang satu persatu di ruang pribadi yang tidak diungkapkan ke publik. Demikian pula, item ke-2000 adalah harta karun lain yang menyebabkan keributan di antara penonton. Ini adalah api yang disebut Inti Liantian. Dikatakan bahwa itu adalah kembang api dari ruang hunyuan yang tak terbatas, berisi api yang tak tertandingi bahkan telah melampaui misteri asal mula api, mencapai tingkat Tao yang lebih dalam. Namun, meskipun Tao sangat maju, itu adalah ilusi bagi Raja Dewa dan bahkan Yang Maha Tinggi. Jelas Raja Dewa dan Yang Maha Tinggi bukanlah orang bodoh, jadi nyala api, Inti Liantian, ini tidak memiliki efek lelang yang baik. Akhirnya dengan harga hampir 400 juta, jatuh ke tangan orang tertinggi yang pandai memurnikan senjata. Baginya, kembang api jenis ini juga bisa mencium berbagai bahan dengan lebih baik. Yang berikutnya adalah yang ke-5000. Saya yakin yang ini tidak akan mengecewakan semua orang. Potongan ke-5000 berasal dari Jedi Chaos Abyss. Ia tidak hanya dapat melahirkan klon, tetapi juga melahirkan kekuatan jiwa. Bahkan jika tubuh asli mati dalam pertempuran, ia dapat bereinkarnasi dan dibangun kembali melalui kekuatan jiwa ini. Dapat melahirkan jiwa, meski efek memberi nutrisi tidak sebaik roh Chaos berekor 6, namun tetap memiliki efek yang besar, itu adalah teratai 9 hati Chaos Abyss tidak dibagi, seluruh bunganya akan dilelang, dan harga awalnya adalah 100.000 batu hunyuan. Saat penawaran untuk barang lelang ini dimulai, seluruh tempat mencapai klimaks. Teratai 9 hati dari Chaos Abyss adalah salah satu harta spiritual langit dan bumi yang ingin ditawar Luo Feng, tetapi Luo Feng tidak menyangka bahwa teratai 9 hati dari Chaos Abyss akan muncul kali ini. Harta spiritual langit dan bumi yang dapat melahirkan klon, ini adalah harta yang sangat langka dan mahal. Saya khawatir lebih dari 300 juta miliknya akan diinvestasikan dalam teratai 9 hati Chaos Abyss ini. Seperti yang diperkenalkan Mei Sophie, teratai 9 hati Chaos Abyss tidak kalah dengan harta karun lain yang dapat membiakkan klon. Justru karena hati teratainya dapat menyimpan dan memelihara jiwa selama praktisi mengekstraksi sinar jiwa dan menempatkannya di dalamnya untuk membiakkan jiwa, jika Anda menyimpannya, bahkan jika Anda mati dalam pertempuran di masa depan, Anda dapat bereinkarnasi dan dibangun kembali melalui kekuatan jiwa ini sebenarnya setara dengan kehidupan lain, dan ini adalah cara penyelamatan yang sangat kuat kehidupan. Justru karena adanya metode inilah Raja Dewa dan bahkan Yang Maha Tinggi cukup untuk berpartisipasi dalam pelelangan dengan biaya tinggi. Lebih penting lagi, ada 9 di antaranya. Entah itu Luo Feng atau Raja Dewa dan makhluk tertinggi lainnya, ketika mereka melihat teratai 9 hati Chaos Abyss ini, mata mereka menjadi panas. Bagi Luo Feng, ini adalah klon 9 arah, yang cukup untuk membuat dia berlatih, jalan menuju surga, tetapi bagi Raja Dewa atau makhluk tertinggi lainnya, itu bukan hanya sarana avatar, tetapi juga sarana menyelamatkan nyawa, dan juga sarana jiwa yang kuat harga untuk berpartisipasi dalam penawaran. Hanya dalam waktu singkat, harganya sudah melampaui 50 juta batu hunyuan. Namun, Luo Feng tahu bahwa ini jauh dari harga yang seharusnya dimiliki oleh teratai 9 hati Chaos Abyss. Saya khawatir harganya mungkin tidak kurang dari harga Chaos Ni ekor 6. Masing-masing dari 9 hati teratai dari teratai 9 hati Chaos Abyss bisa dijual setidaknya dengan harga 40 juta batu hunyuan, apalagi 9 di antaranya dilelang bersama. Menurut perhitungan Luo Feng, teratai 9 hati Chaos Abyss ini bisa dijual untuk setidaknya 40 juta batu hunyuan. Harga Heart Lotus setidaknya di atas 300 juta,
yang juga berarti Luo Feng akan kehilangan semua uangnya untuk Chaos Abyss Nine Heart Lotus ini. Saya harap harganya tidak akan didorong terlalu tinggi. Luo Feng berpikir dalam hati. Dia tidak terburu-buru untuk berpartisipasi dalam pelelangan karena harganya belum stabil. Di bawah pengawasan Luo Feng, harga Chaos Abyss Nine Heart Lotus terus meningkat, dan segera menembus ke level 100 juta, dan kemudian menembus 200 juta, menuju 300 juta. Harga Lotus 9 hati Chaos Abyss juga naik sangat cepat, ketika mencapai 330 juta, akhirnya melambat. Saat ini, Luo Feng sedikit bingung ketika melihat harga seperti itu. Kekayaan bersihnya hanya di atas 350 juta, dan harga saat ini sudah mendekati batasnya. Jika melebihi batas tersebut, dia mungkin harus menjual propertinya. Situasi saat ini juga berarti bahwa jika dia ingin mempraktikkan jalan menuju surga, selain kesulitannya sendiri, sumber daya yang dia perlukan untuk dikonsumsi juga sangat besar. Namun, dari sudut pandang Luo Feng, perjalanan menuju langit ini sungguh luar biasa sehingga tidak peduli seberapa mahal harganya, tetap saja sepadan. 340 juta. Luo Feng mengajukan penawarannya untuk pertama kalinya, menambahkan premi hampir 10 juta ke harga aslinya. Luo Feng tahu bahwa dia hanya bisa terlibat dalam perang psikologis saat ini. Dia ingin memberitahu juru lelang lain bahwa dia masih memiliki cukup dana. Ketika Luo Feng melaporkan harga ini, kotak-kotak lain yang hadir juga melihat ke arah Luo Feng. Namun, pihak Luo Feng tidak diungkapkan kepada publik, dan penawar lainnya tidak mengetahui informasi apapun tentang Luo Feng dari kotak mana. Menarik, tapi berani minta harga segitu, tapi tidak berani diumumkan ke publik. Di dalam sebuah kotak, duduklah seorang pemuda yang terlihat seperti manusia. Dia adalah Qianxi Qingcheng, dari rumah tuan kota Luoshan. Ketika dia melihat kutipan Luo Feng, dia tersenyum kecil dan segera dia memberikan miliknya tawaran, 350 juta, saya juga akan menambahkan 10 juta untuk melihat apakah Anda masih berani merebutnya dari saya. Luo Feng melihat ke dalam kotak kutipan terbaru dan sedikit mengernyit saat dia melihat pemuda asing yang duduk dengan santai. Kota Luoshan, kota tingkat suci itu tetapi kota besar dengan kekuatan kota tingkat dewa. Qianxi Qingcheng ini pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan penguasa kota-kota Luoshan. Saya tidak menyangka dia juga akan mengambil alih menyukai teratai 9 hati Chaos Abyss. Kamu dalam masalah, Luo Feng berkata sambil mengerutkan kening. Luo Feng telah mempelajari tentang distribusi kota-kota besar di alam Dewa Hunyuan. Meskipun kota Luoshan hanyalah kota suci, kekuatan penguasa kotanya Qianxi Luoshan menempati urutan kelima di antara 36 penguasa kota, yaitu dewa terakhir, penguasa kota tingkat tersingkir dari 5 besar. Fakta bahwa Qianxi Luoshan berada di peringkat kelima sudah cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Jika Qianxi Qingcheng di kotak di depannya berhubungan dengan Qianxi Luoshan, akan sangat sulit baginya, Luo Feng, untuk menawar teratai 9 hati Chaos Abyss ini. Namun, Luo Feng tidak mau melepaskan kesempatan bagus itu. Begitu dia melewatkan 9 hati teratai, dia mungkin tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan harta karun spiritual langit dan bumi berikutnya yang akan memberi makan klon tersebut. Oleh karena itu, Luo Feng hanya ragu sejenak dan kemudian mengutip harganya, 360 juta. Demikian pula, Luo Feng sekali lagi menambahkan selisih 10 juta. Meskipun dia hanya memiliki sekitar 350 juta batu hunyuan di tubuhnya, buah kekacauan dan sisa-sisa makhluk kekacauan di tubuhnya mungkin merupakan harta yang sangat penting. Paling buruk, dia dapat menukar harta berharga ini dengan Tian Xinghui, dengan harga yang sama dari batu hunyuan. Batu sumber, saya yakin Tian Xinghui juga sangat bersedia. Menurut pengetahuan Luo Feng sebelumnya, sepertinya hanya ada satu lelang buah kekacauan di lelang kota Jiaoshan, dan buah kekacauan pada saat itu juga memiliki harga yang sangat tinggi. Sekarang Luo Feng memiliki 3 buah kekacauan di tangannya, ternyata tidak. Tidak masalah sama sekali. Memang benar Qianxi Qingcheng, selama dia berani menaikkan harga, Luo Feng pasti akan menaikkan harganya. Kamu cukup murah hati. Qianxi Qingcheng mendengus sedikit, dengan ekspresi sedikit dingin di wajahnya, dan terus menambahkan 10 juta lagi, 370 juta. Luo Feng melihat kutipan dari kota Luoshan Qianxi Qingcheng. Meskipun dia sudah siap, dia masih sedikit kesal. Namun, Luo Feng juga tahu bahwa penawaran semacam ini tidak ditujukan pada apapun.
Bagaimanapun, Qian Shi Qingcheng tidak tahu siapa yang dia tawar. Dia, seperti dirinya, hanya ingin mengambil foto dari Chaos Abyss Nine Heart teratai. Tentu saja Luo Feng tidak akan melepaskan teratai 9 hati ini, jadi setelah Qian Shi Qingcheng menaikkan harganya, dia tidak ragu-ragu dan menaikkan harganya 10 juta lagi. Harga penawaran saat ini adalah 380 juta. Semua penawar yang hadir memandangi kotak Luo Feng dengan heran, tetapi mereka tidak mengetahui semua yang ada di dalam kotak itu. Mereka hanya bisa diam-diam menebak siapa yang bersedia mengeluarkan 380 juta untuk menawar teratai 9 hati nilai dari teratai 9 hati Chaos Abyss. Siapa yang melakukan ini? Nilai teratai 9 hati hanya sekitar 370 juta. Setelah saya naikkan harganya sebesar 10 juta, dia tetap menaikkan harganya. Sepertinya dia pasti akan mendapatkannya. Namun, 9 hati teratai ini juga sangat penting bagi saya, dan saya tidak kekurangan uang. Nilainya bagi saya lebih dari 390 juta. Qian Shi Qingcheng tampak acuh tak acuh dan memilih untuk menaikkan harga, 390 juta. Sebagian besar penawar di dalam kotak memandang Qian Shi Qingcheng dari kota Luoshan dengan ekspresi agak terkejut. Namun, ketika mereka bertanya-tanya apakah kotak misterius itu akan menyusul, Luo Feng mengutip harga baru, 410 juta. Kenaikan langsung sebesar 20 juta dari harga semula langsung membuat takut para penawar yang sedang makan melon. Itu sangat murah hati. Dia pasti tuan muda yang baru saja keluar dari kekuatan besar. Harga 400 juta untuk teratai 9 hati sudah jauh dari harga tertinggi. Saya tidak menyangka akan naik 10 juta. Sekarang akan ditingkatkan sebesar 20 juta, saya juga ingin Qian Shi Qingcheng mundur ketika menghadapi kesulitan, tetapi Qian Shi Qingcheng tidak pernah mengambil jalan yang sulit. Penawar dari semua pihak menyaksikan pertarungan kedua keluarga tersebut dengan penuh minat. Yang satu terang dan yang lainnya gelap, tetapi keduanya jelas merupakan pemilik kaya. Qian Shi Qingcheng sedikit mengernyit, tetapi seperti yang diharapkan oleh penawar lainnya, Qian Shi Qingcheng tidak pernah mengambil jalan yang sulit, jadi kenaikan harga harus berupa kenaikan, dan untuk menunjukkan rasa hormat dan menunjukkan tekadnya sendiri, dia langsung menaikkan harga sebesar 30 juta kali ini. 440 juta. Untuk Chaos Abyss Nine Heart Lotus, ini seharusnya menjadi harga tertinggi dalam sejarah. Semua penawar yang hadir memandang Qian Shi Qingcheng dengan kaget. Sungguh luar biasa untuk menawar 440 juta untuk teratai 9 hati. Siapapun yang bisa menggunakan kekayaan sebesar itu untuk menawar teratai 9 hati pasti bodoh atau bodoh. Sangat kaya. Saat ini, wajah Luo Feng juga menjadi gelap, dia menaikkan harga sebesar 20 juta. Tanpa diduga, pihak lain langsung menaikkan harga sebesar 30 juta. Tuan, Qian Shi Qingcheng sangat kaya, kenapa kita tidak memberikannya dulu, lalu kita akan mencari kesempatan untuk membunuhnya dan mengambilnya. Morosa juga memiliki kebencian di wajahnya. Tentu saja aku harus memberikannya padanya, tapi aku tidak bisa memberinya keuntungan. Dengan temperamennya, selain punya banyak uang, dia pasti tidak yakin. Aku harus membuatnya membayar sejumlah uang lagi, lalu memberikan informasi terkini kutipan, 456 juta. Kali ini, Luo Feng hanya menambahkan 16 juta, bukan 1000 penuh, menunjukkan bahwa dia hanya memiliki begitu banyak batu hunyuan. Jika Anda memiliki lebih banyak batu hunyuan di Qian Shi Qingcheng, ambillah. Tinggal. Hal ini memang benar dalam pandangan Qian Shi Qingcheng. Mungkin dia tidak sekuat beberapa raja dewa yang kuat, tapi kalau menyangkut uang, dia tidak mau kalah, jadi ketika dia mendapat tawaran ini, dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya ini adalah batasmu. Apapun yang aku, Qian Shi Qingcheng, sukai, akan selalu menjadi milikku. Qian Shi Qingcheng mencibir, 460 juta. Ini tawarannya. Dia bilang dia kaya, tapi dia tidak bisa benar-benar bodoh. Karena pihak lain tidak punya uang untuk menawar, tidak perlu menaikkan harganya terlalu tinggi membatasi. Ketika Luo Feng melihat kutipan itu, dia mencibir, hanya 4 juta lebih, itu sungguh pelit. Jika Anda tidak menginginkannya, maka saya akan mengambilnya. 470 juta memungkinkan saya mempraktikkan jalan menuju langit. Tampaknya itu tidak bisa diterima. Memikirkan hal ini, Luo Feng terus mengutip, 470 juta. Tentu saja, ini adalah harga tertinggi yang bersedia dibayar Luo Feng. Selain klon,
Fungsi terpenting dari 9 hati teratai adalah dapat digunakan sebagai sarana penyelamat hidup dan jiwa yang kuat. Jika bukan karena jalan menuju surga, 370 juta mungkin terlalu mahal di luo mata Feng, tapi karena itu adalah harta spiritual yang memungkinkan seseorang mengembangkan jalan menuju surga bahkan bernilai premi 100 juta. Kekuatan jalan untuk memperluas langit terletak pada menusuk langit dan menghancurkan langit dan bumi. Bagi dia yang telah mempraktikkan keduanya, niscaya sangat cocok. Begitu harga 470 juta diumumkan, semua penawar terkejut. Di saat yang sama, Qian Shi Qingcheng juga menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Mengapa? Bahkan jika Anda menjual properti Anda, apakah Anda ingin merampoknya dari saya? Lalu saya ingin melihat apakah keluarga Anda lebih kaya atau keluarga saya. Qian Shi Qingcheng mencibir dan langsung mengajukan penawaran, 4.900 juta 10 juta. Pada basis awal, tambahan 20 juta ditambahkan. Begitu harga ini keluar, semua penawar semakin terkejut, karena 9 hati teratai hampir merupakan premi lebih dari 100 juta dibandingkan dengan harga aslinya. Lebih dari 100 juta adalah kekayaan tunai dari beberapa makhluk tertinggi biasa, yang merupakan masalah besar bagi banyak raja dewa. Yang Mulia Qian Shi Qingcheng dari kota Luoshan menawar 490 juta. Ini adalah harga tertinggi dalam sejarah teratai 9 hati Chaos Abyss. Saya ingin tahu apakah ada yang lebih tinggi dari harga ini. Dia melihat ke kotak tempat Luo Feng duduk, dengan sedikit harapan di matanya. Dan ketika semua penawar berspekulasi bahwa kotak tempat Luo Feng duduk akan meneriakkan harga baru, tidak ada tawaran baru yang muncul. Pada saat ini, semua orang juga tahu bahwa teratai 9 hati Chaos Abyss ini telah kembali ke Qian Shi Qingcheng di kota pegunungan. Kamu ingin bertarung denganku, tetapi kamu bahkan tidak berani mengungkapkan informasinya. Untuk apa kamu bertarung denganku? Saat ini, meskipun Jiuk Xinlian memiliki premi lebih dari 100 juta, Qian Shi Qingcheng tidak peduli sama sekali. 100 juta baginya, menang, pada saat ini tidak lebih penting, dan 9 hati teratai sama pentingnya baginya. Luo Feng berada di dalam kotaknya, memandang Qian Shi Qingcheng yang bangga dengan ekspresi agak acuh tak acuh. Pada saat yang sama, Luo Feng sedang membuat rencana di dalam hatinya. Setelah 9 hati teratai, pelelangan dilanjutkan. Potongan ke-6.000 juga merupakan harta karun yang sangat langka, tetapi harga transaksi akhir gagal melebihi 300 juta. Potongan ke-7.000, harta karun tipe istana tertinggi, akhirnya terjual seharga 520 juta. Potongan ke-8.000 adalah sepotong pasir Hunyuan yang berasal dari ruang Hunyuan yang tak terbatas. Dikabarkan bahwa bahan Hunyuan Lingbao milik Tuan Kota Zongyuan Sichuan mengandung pasir Hunyuan, jadi bahan ini juga dilelang dengan harga tinggi lebih dari 500 juta telah dibayarkan. Benda ke-9.000, yang mengejutkan Luo Feng, ternyata adalah setetes sesuatu yang mirip dengan Suyuan Chaos. Ini disebut darah ruang dan waktu. Meskipun disebut darah, itu sebenarnya adalah sesuatu yang kacau. Ia dapat berevolusi menjadi dunia besar yang sebanding dengan alam semesta di dalam tubuh Raja Dewa lebih besar dari harta luar angkasa yang dimurnikan oleh Yang Maha Kuasa dalam hal ruang dan waktu. Jelas sekali, setetes darah ruang dan waktu ini paling cocok untuk memurnikan beberapa harta karun luar angkasa. Darah ruang waktu ini mengandung seperangkat aturan mikrokosmik, yang sama sekali berbeda dari alam Dewa Hunyuan. Selama satu dunia dimurnikan dan diubah, akan ada dunia berbeda di sisi lain, yang memiliki kekuatan yang sangat besar efek pada musuh yang terjebak. Oleh karena itu, kemunculan setetes darah ruang dan waktu ini sekali lagi membawa lelang mencapai klimaks, dan harga lelangnya melebihi 1 miliar untuk pertama kalinya. Pemenang kompetisi ini adalah Pedang Suci, Liu Yepiao dari Istana Penguasa Kota di Kota Wushuang. Semuanya. Selanjutnya adalah item kedua dari terakhir dalam lelang ini, yaitu item ke-10.000. Saya yakin tidak ada di antara kalian di sini yang pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Mei Sophie mengambil alih barang lelang yang dikirim ke tempat tersebut dari staf. Yang ia tunjukkan hanyalah kasur berwarna putih. Kelihatannya tidak istimewa, namun justru karena keanehan inilah banyak penawar yang tertarik. Namanya, Divinity Space. Itu adalah harta karun misterius dari Chaos Abyss. Saat ini, hanya ada satu fungsi yang diketahui, yaitu untuk membantu dalam latihan. Selama kamu duduk di atasnya, tubuh dan pikiranmu akan menjadi halus.
Ini sangat penting untuk memahami hukum dan misteri asal-usulnya. Namun, itu juga memiliki efek membatasi. Ini hanya bekerja pada mereka yang berada di bawah yang tertinggi. Sedangkan untuk yang tertinggi, efeknya tidak terlihat jelas. Harga awalnya adalah 100.000 batu Hunyuan. Penawaran dimulai sekarang. Selama perkenalan Mesofi, semua Raja Dewa yang hadir menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi fanatik. Kasur seperti itu tidak diragukan lagi merupakan harta terbaik bagi mereka, segala sesuatunya bahkan lebih berharga. Lagi pula, hal-hal ini dapat menciptakan makhluk tertinggi. Saat Mesofi selesai berbicara, Raja Dewa yang hadir hampir mulai menawar dengan liar. Harga ruang ilahi ini telah meroket dari 100.000, hampir melebihi 100 juta dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luo Feng juga sangat bersemangat dengan kasur seperti itu. Buah kekacauan di tubuhnya mungkin lebih efektif daripada ruang ilahi ini, tetapi buah kekacauan memiliki batas waktu untuk keefektifannya karena alam tidak tercapai yang maha kuasa hampir selalu seperti ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah harta super bagi setiap orang kuat di bawah yang maha tinggi. Oleh karena itu, semua peserta dalam penawaran ini adalah para Raja Dewa yang hadir. Segera, harga penawaran ruang kehendak ilahi ini telah melampaui angka 300 juta batu sumber caotik. Luo Feng terkejut ketika dia melihat harga yang sangat mahal ini Will Space saat ini, tetapi Anda dapat berpartisipasi dalam pengambilan. Namun, menurut kesimpulan Luo Feng, saya khawatir harga barang ini akan sangat tinggi sehingga bahkan yang maha tinggi pun akan merasa sakit. Jika dia ingin menawar, dia mungkin harus menjualnya. Ini benar-benar berlebihan. Tiba-tiba mencapai 200 juta. Sekarang tampaknya satu-satunya yang dapat bersaing untuk ruang ilahi ini adalah murid dari keluarga yang kuat dan berkuasa ini. Luo Feng juga merasakan tekanan luar angkasa, saya khawatir itu juga sulit. Di antara peserta lelang yang hadir, sebagian besar memiliki latar belakang dan dana yang cukup. Uang tunai Luo Feng saat ini hanya lebih dari 300 juta. Bahkan jika dia menjual buah kekacauan, berdasarkan jumlah sebelumnya sekitar 600 juta, modalnya hanya akan menjadi 1 miliar. Jika dia menjual dua di antaranya, kekayaannya akan menjadi sekitar 1,5 berdasarkan jumlah ini, seharusnya cukup untuk menawar ruang ilahi ini. Luo Feng diam-diam melihat tawaran yang meningkat dan diam-diam menghela nafas. Semua Raja Dewa ini menaikkan harga dengan gila-gilaan. Tidak mungkin, efek ruang kehendak ilahi pada Raja Dewa terlalu besar. Bahkan menurut Luo Feng, nilai ruang kehendak ilahi ini terletak pada buah kekacauan bersifat permanen. Tak lama kemudian, harganya menembus angka 200 juta menjadi 600 juta, dan momentumnya masih ada. Harganya langsung menembus angka 1 miliar dalam waktu singkat. Ini kedua kalinya harganya melampaui 100 juta setelah darah ruang dan waktu. Ratusan juta harta karun, namun tren peningkatannya terus berlanjut. Ini 1,2 miliar, sungguh gila. Luo Feng melihat tawarannya. Raja Dewa dari keluarga besar dan kekuatan kuat semuanya menatap harga yang melonjak, dan banyak dari mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Lagi pula, hanya sedikit yang mampu membayar harga tersebut. Qian Xiqingcheng dari kota Luoshan menatap kenaikan harga dan tidak bisa menahan cemberut. Ada sedikit kemarahan di alisnya. Dia telah menghabiskan sekitar 500 juta untuk teratai 9 hati Chaos Abyss sebelumnya juga mencapai 1,2 miliar, yang pada dasarnya di luar kemampuannya untuk menanggungnya. Sial, aku tidak punya banyak batu sumber caotik di tanganku, 900 juta sudah mencapai puncak. Jika bajingan itu tidak memintaku menghabiskan lebih dari 400 juta untuk masuk, mungkin aku masih punya kesempatan untuk memperjuangkannya. Sekarang kita tidak mampu bertarung lagi. Qian Xiqingcheng memandang kotak Luo Feng dengan kebencian yang mendalam di alisnya. Qian Xiqingcheng terpaksa mundur dari penawaran, tetapi Raja Dewa kuat lainnya, seperti Gu Qianmingliang dari rumah tuan kota Gu Qiancheng, Geiter dari klan suci emas kota Guangming, semuanya mengincar penawaran tersebut. Jumlah dananya sebenarnya tidak banyak, dan harga lebih dari 1 miliar lambat laun sudah mencapai batasnya. Saat ini, satu-satunya yang dapat berpartisipasi dalam penawaran adalah para Raja Dewa dengan keluarga besar dan latar belakang yang kuat. Misalnya, Leng Xing, meskipun dia adalah Raja Dewa yang tak terkalahkan, nilainya masih setingkat lebih rendah dari Raja Dewa dengan latar belakang besar ini, dan tidak ada peluang untuk persaingan tingkat ini. Saat ini,
Sebagian besar kotak yang berpartisipasi dalam pelelangan ditempati oleh Raja Dewa, dan semuanya adalah kotak yang dibuka untuk umum. 260 juta. Luo Feng melaporkan harganya. Tawaran terbaru ini berasal dari sebuah kotak yang belum diungkap ke publik, dan semua orang yang hadir sudah sangat familiar dengan kotak tersebut. Tidak mungkin mereka tidak mengetahui tentang kotak tersebut, karena berani menaikkan harga sebuah 9 hati lotus menjadi 400 juta. Kalau kotaknya banyak, harusnya diperhatikan oleh semua juru lelang yang hadir. Itu dia. Siapa dia? Dia sebenarnya berpartisipasi dalam penawaran ruang ilahi ini. Banyak Raja Dewa yang masih berpartisipasi dalam penawaran melihat ke kotak tempat Luo Feng berada. Raja Dewa misterius pada saat ini juga terangsang minat mereka. Namun, seseorang dengan kekuatan seperti itu harus mengungkapkan informasi tersebut kepada dunia luar. Kelicikan seperti itu pasti akan membuat penawar lain meremehkannya. Oleh karena itu, meskipun Luo Feng tertarik dengan mereka, mereka juga merasa sedikit tidak nyaman dengan keberadaan misterius di balik Luo Feng. Itu dia benar-benar berani menawar. Qian Xiqingcheng juga memperhatikan kutipan Luo Feng dan terkejut dan marah. Kenaikan harga sebelumnya bukanlah batasnya, bisakah aku ditipu olehnya? Berpikir bahwa dia membayar harga yang begitu tinggi untuk teratai 9 hati Chaos Abyss, Qian Xiqingcheng tidak bisa menahan perasaan kebencian di dalam hatinya. Dia sudah menduga bahwa tawaran Luo Feng telah terlampaui, tetapi sekarang dia berpartisipasi dalam penawaran untuk ruang ilahi ini. Perasaan ditipu langsung masuk ke dalam hatinya, membuatnya merasa sedih. Dia membencinya. Saat ini, seluruh dananya tidak cukup untuk mengikuti lelang ini. Namun, harga Luo Feng sebesar 1,26 miliar dengan cepat digantikan oleh tawaran baru, dan harga naik lagi menjadi 1,28 miliar, meningkat langsung sebesar 20 juta. 1 miliar 380 juta. Harga terbaru dikutip langsung dari kotak Golden Sein, Gaiter, di kota Guangming, langsung naik 100 juta. Ini sudah mendekati batasku. Jika kamu mau, naikkan terus harganya. Gaiter mendengus dingin di dalam kotak. Begitu kutipan ini keluar, para Raja Dewa yang masih mengutip memandang ke arah Gaiter yang tampak acuh tak acuh di dalam kotak, mengertakkan gigi, dan banyak Raja Dewa juga berhenti mengutip satu demi satu. 1 miliar sudah merupakan nilai keseluruhan dari beberapa makhluk tertinggi yang kuat, apalagi para Raja Dewa ini. Jika bukan karena latar belakang mereka yang kuat, akan sulit untuk mendapatkan setengah dari 1 miliar istana bangsawan di kota-kota besar yang mulia. Kekuatan besar lainnya bahkan tidak mampu membayar 1 miliar. Oleh karena itu, operasi Gaiter dari klan Sein Emas untuk menambah 100 juta secara langsung juga menyebabkan para Raja Dewa yang masih ingin menawar berhenti menawar. Yang mulia dari istana penguasa kota seperti Yan Yicheng, kota Langge, dan kota Wushuang semuanya menggelengkan kepala dan membatalkan penawaran setelah melihat tawaran Gaiter. Luo Feng memandang Raja Dewa yang menyerah pada penawaran satu persatu, dan mengangguk sedikit. Batu hunyuan yang bernilai hampir 1,4 miliar bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh makhluk tertinggi biasa, apalagi para Raja Dewa ini. Bahkan jika mereka jenius di kota suci dengan latar belakang yang besar, mereka mungkin mampu membayar harga ini minoritas. Qian Xiqingcheng memandangi Raja Dewa yang telah menyerah satu persatu, dan tidak bisa tidak menyesalinya. Jika dia tidak menaruh dana hampir 500 juta pada 9 hati teratai, maka dia akan menjadi yang paling penawar kuat untuk ruang kehendak ilahi kali ini. Atau, bahkan jatuh ke tangannya bukanlah hal yang mustahil. Brengsek, memikirkan hal ini, kebencian di mata Qian Xiqingcheng menjadi lebih menakutkan. Namun saat ini, di dalam kotak yang dia perhatikan dengan cermat, harga baru dikutip berdasarkan harga Gaiter, 1,4 miliar. Melihat kutipan 1,4 miliar, bahkan Gaiter berdiri dari kotak tanpa ketenangan. Dia melihat dari dekat ke kotak tempat Luo Feng berada, seolah dia ingin melihat melalui kotak ini. Saya tidak menyangka dia benar-benar bisa menaikkan harga, dan saya sudah mencapai batas saya. Gaiter melihat ke kotak tempat Luo Feng duduk, dan dia tidak melihatnya mengutip lagi setelah sekian lama. Kecuali Gaiter, Raja Dewa lainnya tidak dapat mengajukan penawaran karena 1,4 miliar itu benar-benar di luar kemampuan mereka. Sedangkan untuk Supreme, mereka mungkin ingin membelinya untuk muridnya, namun melihat harga saat ini, mereka harus merelakan, karena harta terakhir yang akan muncul selanjutnya adalah inti dari penawaran mereka kali ini.
Harga Luo Feng sebesar 1,4 miliar akhirnya terbayar untuk ruang ilahi ini. Ini juga berarti bahwa lelang ini secara resmi akan memasuki klimaksnya, dan item lelang yang akan menjadi akhir dari lelang ini akan segera dimulai. Banyak bidder yang hadir sudah lama menunggu barang ini, sehingga waktu sebelum muncul di panggung adalah hal yang paling mereka nantikan. Terutama satu-satunya penguasa kota tingkat suci di antara para penawar kali ini, Lord of Frost, dari Frost City. Matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Jelas, dalam lelang ini, dia bergegas untuk tawaran terakhir ini. Saya tidak tahu apakah berita saya salah, seharusnya begitu. Lord of Frost sedang duduk di dalam kotak, bermain dengan tangannya. Di bawah pengawasan semua penawar, seorang asing tua milik rumah lelang kota Jiaoshan perlahan masuk ke rumah lelang. Ketika Mei Sophie melihat lelaki tua itu, dia membungkuk sedikit dan kemudian keluar dari rumah lelang. Tuan rumah dari barang lelang terakhir jelas adalah orang tua ini. Mata Luo Feng tertuju pada lelaki tua ini, dan yang ada hanya perasaan yang tak terduga. Dia sama sekali tidak bisa melihat kenyataan dari lelaki tua ini. Semuanya, untuk item lelang terakhir ini, saya, Xiao Sai Tuans, akan memimpin penawaran. Kemunculan Xiao Si Dewanci tidak asing bagi Luo Feng, tetapi dia akrab dengan penawar lainnya. Ketika nama itu diumumkan, Luo Feng hanya mengetahuinya. Xiao Si Dewanci, tepatnya dia adalah salah satu presiden asosiasi Tianxing, dan dia memang adalah makhluk tertinggi yang sejati. Harta karun yang dilelang oleh presiden sendiri mungkin bukanlah harta karun biasa. Dengan orang tua Wan Qi yang memimpin, sepertinya itu mungkin benar. Jika benda itu bisa jatuh ke tanganku, mungkin saja senjata di tanganku akan mengalami transformasi, dan kekuatanku juga akan meningkat saat itu. Potongan besar. Lord of Frost sangat menantikannya, dan sekarang dia sedang menunggu item lelang terakhir ini. Di bawah pengawasan semua penawar, Xiao Sai Tuans mengeluarkan kotak sederhana berwarna hijau zamrud dari udara tipis. Kotak ini sendiri tidak terlihat seperti benda fana. Pola rahasia di atasnya jelas bukan milik alam Dewa Hunyuan. Item terakhir dalam lelang ini disebut Wan Kuan Mingbing. Itu adalah es batu misterius dari makam mayat kuno. Kekuatan sedingin esnya telah melampaui kekuatan sumbernya dan bahkan dapat membekukan sumbernya. Itu aku tidak perlu melakukannya, katakan lebih banyak tentang kekuatannya, Anda bisa menilai sendiri. Mengatakan itu, Xiao Sai Tuanci membuka kotak itu sedikit, dan pada saat yang sama, kekuatan tertingginya telah disiapkan, tetapi pada saat ini, seluruh tempat langsung memasuki alam musim dingin yang sedingin es, dan suhu di sekitarnya langsung turun ke titik di mana bahkan Raja Dewa merasa gemetar. Hanya sedikit kekuatan yang keluar, menyebabkan seluruh tempat jatuh ke dalam suhu rendah yang mengerikan. Kekuatan sedingin es ini sangat menakutkan, perlindungan kotak lelang sangat kuat, namun meski begitu, seluruh kotak langsung memasuki kondisi musim dingin. Luo Feng merasakan jiwanya bergetar. Jika kemauannya tidak cukup kuat, suhunya mungkin cukup untuk membekukannya. Para Raja Dewa dan yang tertinggi di kotak lain juga merasakan suhu rendah yang mengerikan, tetapi suhu rendah ini hanya berlangsung sebentar. Xiao Sai Tuanci langsung menutup kotak sederhana itu, dan kemudian suhu seluruh tempat pulih. Ya, itu dia, Lord Frost, penguasa kota Frost, menunjukkan tatapan aneh di matanya. Wan Kuan Mingbing ini seharusnya menjadi komponen inti dari staf ekstrim saya. Selama saya mendapatkannya, maka saya akan mendapatkannya. Staf alam ekstrim mungkin bisa mencapai tingkat harta karun spiritual sumber chaotic. Setidaknya setengahnya, kekuatanku akan lebih rendah dari itu. Lord of Frost melihat kotak di tangan Xiao Sai Tuans, matanya penuh kerinduan. Tentu saja, makhluk tertinggi lainnya yang hadir juga melihat potongan Wan Kuan Mingbing dengan ekspresi kerinduan. Benda ini jelas merupakan harta yang sangat kuat jika digunakan sebagai harta karun. Namun, ketika mereka memperhatikan ekspresi penguasa embun beku, mereka semua mengerti. Mungkin penguasa embun beku datang ke sini kali ini hanya untuk itu, untuk merebut harta dari penguasa kota suci kualifikasi ini. Jadi kali ini pemenang Wan Kuan Mingbing kemungkinan besar adalah penguasa embun beku. Luo Feng melihat kotak di tangan Xiao Sai Tuanci mengenai bongkahan es gelap Wan Kuan, dia merasa itu mungkin bongkahan es yang sangat menakutkan. Tanpa kekuatan isolator tertinggi, dia tidak akan mampu menahan es seperti itu Bing Han, dan jika harta karun seperti itu bisa ditempatkan di Menara Bintang, itu akan menjadi kartu truf yang sangat menakutkan baginya. Namun, meskipun Luo Feng tergerak,
dia tidak punya uang untuk menawar lagi setelah mengambil gambar ruang dewa. Selanjutnya, ketika Xiao Sai Tuans mengumumkan bahwa pelelangan Wan Quan Mingbing telah dimulai, semua orang mulai menawar. Sebagai harta karun terakhir, itu benar-benar mencerminkan nilainya. Dalam waktu singkat, itu terjual seharga 1 miliar yuan. Tentu saja, penawar saat ini hanyalah Raja Dewa dari keluarga besar dan kekuatan kuat serta beberapa makhluk tertinggi lainnya. Penguasa Embun Beku tidak terburu-buru untuk menawar, tetapi harga saat ini telah melampaui 1 miliar dalam waktu singkat waktu, ditutup dan terus meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama waktu penawaran, ketika Wan Quan Mingbing muncul di pelelangan, Raja Dewa lainnya dari keluarga besar dan kekuatan kuat juga menerima pesan dari keluarga mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam penawaran ini dan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Frost Lord tidak bisa mendapatkannya. Setelah menerima perintah, Raja Dewa yang kuat ini juga dengan bebas menaikkan harga, dan laju kenaikannya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Ketika Luo Feng melihat pemandangan ini, dia diam-diam terkejut. Harganya naik dengan sangat cepat hingga hampir mencapai lebih dari 2 miliar dalam waktu yang sangat singkat. Ini secara langsung menciptakan harga tertinggi dalam lelang ini dan masih terus meningkat dengan cepat. Benar-benar gila. Aku tidak tahu apakah Raja Dewa yang kuat ini menaikkan harga atau apakah mereka benar-benar berencana untuk menawar. Mereka sama sekali tidak peduli dengan wajah Raja Embun Beku, mata Raja Embun Beku yang muram dan berkata, lalu dia melihat ke arah Raja Dewa dari semua sisi yang masih dengan tenang mengutip. Raja Dewa yang kuat dan makhluk tertinggi yang telah mengungkapkan informasi pada dasarnya berpartisipasi dalam penawaran ini. Sial, aku tahu itu. Pasti ada beberapa orang di belakang layar. Mereka tidak ingin aku mendapatkannya dengan mudah. Atau mereka ingin merampokku. Hah, kali ini aku sudah siap sepenuhnya. Tidak peduli seberapa mahal harganya adalah, Wan Quan Mingbing ini juga milikku, Frost. Penguasa Frost memandangi kenaikan harga yang gila-gilaan dengan tatapan suram yang dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia tidak terburu-buru menawar. Selama harganya belum bisa naik, sudah saatnya dia mengajukan penawaran. 1 miliar. Luo Feng terkejut saat melihat harganya. Bagi makhluk tertinggi biasa, memiliki kekayaan bersih 3,5 miliar batu hunyuan adalah hal yang baik. Namun, harga saat ini telah meningkat menjadi 4,4 miliar. Ini adalah kekayaan tertinggi yang bisa ditawarkan oleh penguasa kota tingkat Sein, tetapi dengan harga seperti itu, bahkan penguasa Embun Beku pun merasa sedikit sedih saat melihatnya. Luo Feng melihat ekspresi Frost Lord, dan ekspresinya menjadi suram. Frost Lord of Frost City berada di peringkat ke-23 di antara 36 penguasa kota, yang dianggap berada di tengah. Sekarang harganya jelas mendekati batasnya. Namun, dia sudah bersiap ketika dia datang dan menukarkan 3 miliar uang tunai dari supremasi lainnya. Bahkan jika harganya tinggi, Wan Quan Mingbing ini adalah milik Frost Lord miliknya. Orang-orang tua ini berkomplot melawanku satu persatu. Saat aku mendapatkan Wan Quan Mingbing ini, aku akan menyelesaikan akun lama dan baru denganmu. Penguasa Embun Beku memandangi para Raja Dewa yang terus menawar lebih tinggi, tentu saja mengetahui makhluk tertinggi di belakang para Raja Dewa ini, sehingga mereka semua tahu siapa yang menyebabkan masalah. Harga terus meningkat, 43 miliar, 44 miliar, 49 miliar. 56 miliar, 61 miliar. Ketika harga naik menjadi 6,1 miliar, akhirnya melambat dan semakin sedikit pihak yang berpartisipasi dalam pelelangan. Qian Si Qingcheng dari kota Luoshan dan Dewa Api Merah, dari Yan Yicheng masih menawar dua keluarga adalah tertinggi Qian Si Luoshan, yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar penguasa kota, dan tertinggi Yan Yi, yang berada di peringkat ke-13 dalam daftar penguasa kota. 63 miliar. Lord of Frost melaporkan harga terbaru, menambahkan tambahan 200 juta ke harga aslinya. 64 miliar. Qian Si Qingcheng mengutip dengan ekspresi tenang. Harga yang diberikan kepadanya oleh tuan dan ayahnya Qian Ji Luoshan Supreme berada dalam kisaran 6,4 miliar, yang dianggap sebagai harga tertinggi saat ini. Dia harus menyerah jika harganya lebih tinggi dari ini. Penguasa Embun Beku memandang Qian Si Qingcheng dengan acuh tak acuh, dan tanpa ragu-ragu melaporkan harga terbaru, 65 miliar. Menambahkan 100 juta lagi menunjukkan tekadnya untuk menang. Ketika harga dilaporkan, tidak ada penawar lain di seluruh lelang yang mengajukan penawaran lagi. Tentu saja,
Wan Kuan Mingbing ini akhirnya jatuh ke tangan penguasa embun beku. Penawaran untuk barang lelang terakhir ini telah berakhir. Lelang kota Jiuquan ke-18.563 telah resmi berakhir. Waktu berikutnya juga akan menjadi waktu ketika penawar menyerahkan barang tersebut ke Tianxinghui Staff akan tiba. Luo Feng tidak menunggu terlalu lama di dalam kotak sebelum dia meminta seorang anggota staf untuk memberikan ruang ilahi yang dia tawarkan. Orang yang berdagang dengan Luo Feng adalah seorang lelaki tua bernama Qiu. Orang tua ini tampaknya adalah Raja Dewa yang sangat kuat, tapi dia sangat sopan kepada Luo Feng. Tuan, ini adalah ruang ilahi yang Anda tawar. Silakan periksa. Jika tidak ada masalah, kita dapat melanjutkan transaksi. Orang tua alien itu menyerahkan cincin dunia kepada Luo Feng. Setelah mengambilnya, Luo Feng melihat sekilas untuk mengonfirmasi, mengangguk sedikit dan berkata, saya tidak punya banyak uang tunai sekarang, persekutuan Tianxing Anda seharusnya dapat menggunakan harta lain untuk membayarnya, bukan? Ini wajar, orang asing tua itu mengangguk. Semakin canggih harta karun tersebut, semakin sedikit harta yang dapat dibeli dengan uang biasa, sehingga perkumpulan Tianxing masih sangat senang bagi penawar untuk menggunakan harta karun tersebut alih-alih batu asal kacau. Saya punya buah kekacauan di sini. Tolong bantu saya menanyakan berapa harganya. Luo Feng mengeluarkan kotak giok yang sangat indah, yang berisi buah kekacauan yang diperoleh dari Istana Langit. Orang tua itu terkejut. Dia mengambil kotak giok itu dan melihatnya sebentar. Dia sangat terkejut. Matanya langsung berubah ketika dia melihat ke arah Luo Feng, dan dia berkata, mohon tunggu sebentar, Tuan. Saya akan melakukannya, menanyakan harga spesifiknya padamu. Segera, lelaki tua itu menerima balasan. Tuan, dalam sejarah lelang kota Jiuquan, buah kekacauan hanya muncul satu kali. Harga penawaran saat itu adalah 630 juta batu hunyuan. Buah kekacauan 740 juta, harga penawaran ruang kehendak ilahi 1,4 miliar, dan Anda masih perlu menebus 660 juta batu hunyuan, kata lelaki tua dari ras alien itu. Satu potong bernilai 740 juta, dan harga ini melebihi ekspektasi Luo Feng. Selain itu, Tianxing tidak akan mengambil keuntungan terlalu banyak, tetapi tidak akan membebankan biaya terlalu banyak. Harganya masuk akal untuk Luo Feng. Aku punya buah kekacauan yang sama di sini. Ayo kita beli keduanya bersama-sama, jadi kamu masih harus mengganti selisih harga 80 juta milikku. Luo Feng mengeluarkan kotak giok lain, dan ada kotak giok yang hampir sama tergeletak di dalam kotak dari buah kekacauan. Orang asing tua itu memandang Luo Feng dengan kaget, tersenyum dan mengangguk dengan berat. Baiklah, Tuan, mohon tunggu sebentar, tambahan 80 juta dan deposit 30 juta akan dikirim oleh staf sebentar lagi. Pada saat ini, Luo Feng juga menerima ruang ilahi dan memandang orang asing tua itu. Ngomong-ngomong, kami membutuhkan Anda di sini untuk membantu saya mengirim pesan kepada Yang Mulia Qian Si King Cheng, mengatakan bahwa ada manusia bernama Xing Chen yang ingin bertemu dengannya. Jika dia bertanya siapa Xing Chen, Anda dapat memberitahu dia bahwa dia adalah seorang kontestan dari ruang ilahi. Dia secara alami akan bersedia bertemu dengan pemenangnya. Adapun waktu dan tempat pertemuannya, akan diadakan di Menara Sanyan, di kota Jiuquan dalam setahun. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Ya, Tuan, jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Segera, 80 juta Chaotic Origin Stone dan 30 juta deposit hipotek yang harus diisi ulang kepada Luo Feng dengan cepat dikirimkan. Pada titik ini, perjalanan Luo Feng ke pelelangan kota Jiuquan telah berakhir. Selanjutnya, dia bersiap untuk bertemu dengan Yang Mulia Qian Si King Cheng. Untuk teratai 9 hati Chaos Abyss, Luo Feng harus mendapatkannya, apakah itu membeli atau berjudi atau merampok, singkatnya, semuanya harus dilakukan itu tergantung pada apa yang diinginkan Yang Mulia Qian Si King Cheng. Jika negosiasi dapat diselesaikan, tentu saja itu akan menjadi yang terbaik bagi Luo Feng. Jika negosiasi tidak dapat diselesaikan, pengambilan risiko diperlukan. Di sisi Qian Si King Cheng, dia juga menjalani proses persalinan fisik dengan pejabat Tianxinghui. Staf resmi Tianxinghui adalah wanita asing yang sangat cantik. Alisnya sedikit terkejut, dan kemudian dia perlahan mengendurkan alisnya sebelum dia berkata dengan hormat kepada Qian Si King Cheng, Yang Mulia Qian Si King Cheng, Anda baru saja menerima komunikasi internal dari saya bahwa ada penawar manusia yang ingin bertemu dengan Anda. Dia mengatakan namanya adalah Xing Chen,
dan dia adalah pemenang ruang ilahi. Qian Shi Qingcheng sedikit terkejut, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah pemenang ruang ilahi, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Xing Chen, nama yang bagus, dan seorang manusia. Qian Shi Qingcheng berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum, dan pikiran mengalir di dalam hatinya, aku tahu kamu menginginkan 9 hati teratai, tapi aku juga menginginkan kehendak ilahi di tanganmu. Luar angkasa, aku hanya tidak tahu apakah kamu ingin berdagang atau yang lainnya. Waktu dan tempat, Qian Shi Qingcheng langsung menyetujuinya. Kembali ke Yang Mulia, Human Star mengundang Anda untuk bertemu di Menara Sanyan dalam 1 tahun. Wanita asing itu berkata dengan hormat. Itu di kota, atau di Menara Sanyan? Sepertinya dia benar-benar ingin membuat kesepakatan denganku. Pertarungan dilarang keras di kota Jiaoshan, dari yang tertinggi hingga yang tertinggi dan yang terendah hingga penguasa hukum. Dari sudut pandang Qian Shi Qingcheng, memilih kota Jiaoshan adalah tentang perdagangan, karena jika Anda ingin mengambil tindakan di kota ini, kecuali Anda dapat melakukannya secara diam-diam tanpa membuat keributan, Anda akan diserang oleh formasi di kota tersebut. Jika terjadi fluktuasi, maka akan dikenakan sanksi hukum kota Jiaoshan. Namun, Qian Shi Qingcheng tidak mengetahui berita apapun tentang Xing Chen. Kemungkinan besar Xing Chen hanyalah nama kode. Setelah Luo Feng meninggalkan rumah lelang bersama Morosa, dia langsung kembali ke kediamannya di kota Jiaoshan. Ini adalah rumah kecil di era Samsara yang disewa Luo Feng, yang menghabiskan total 20 juta batu hunyuan. Di manor ini, keamanannya dilindungi oleh kota Jiaoshan, jadi tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Bahkan yang tertinggi pun tidak bisa masuk tanpa izin. Di ruang asli Menara Bintang, sosok Luo Feng muncul. Pada saat ini, dia mengeluarkan kasur besar seperti salju langsung dari ring dunia. Hanya ketika Luo Feng berada pada jarak sedekat itu, Luo Feng merasakan keistimewaan ruang ilahi ini. Meskipun ini hanya kasur untuk bermeditasi, namun ditutupi dengan banyak pola rahasia misterius. Pola rahasia yang belum pernah dilihat Luo Feng ini, meskipun tidak semisterius pola emas Menara Bintang, kompleksitasnya tetap ada tinggi. Tidak peduli apa, ketika Luo Feng melihat pola rahasia ini, pikirannya mengikuti, dan pikirannya merasakan stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luo Feng sepertinya telah kembali ke perasaan nyaman berada di rumah sebelumnya, dan pikirannya sangat rileks. Pola rahasia ini sungguh ajaib. Siapa sebenarnya yang bisa menciptakan bantuan spiritual seperti itu? Luo Feng diam-diam kagum. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin 1,4 miliar itu tidak membuang-buang uang. Memikirkan hal ini, Luo Feng berjalan langsung ke ruang ilahi, dan segera duduk bersila. Saat Luo Feng duduk, Luo Feng merasa tubuh dan pikirannya menjadi sangat halus secara alami, dan semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya hilang. Luo Feng dapat merasakan bahwa kasur di bawah pantatnya memiliki kekuatan misterius dan menyebabkan perubahan nyata pada waktu dan ruang di sekitarnya. Waktu tampaknya melambat di sini, tetapi pikiran dan inspirasinya menjadi sangat aktif. Luo Feng merasa bahwa dia dapat memasuki kondisi pencerahan kapan saja. Namun, perasaan ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan chaos wine yang diminum di Yuandiao Stone Space, terutama jika menyangkut perpaduan asal-usulnya. Luo Feng tahu bahwa buah kekacauan lebih membantu dalam perpaduan misteri aslinya. Sebagai perbandingan, ruang ilahi ini tampaknya lebih komprehensif dan tampaknya memiliki lebih banyak keuntungan dalam menurunkan misteri aslinya. Namun, Luo Feng juga mengetahui bahwa kultivasi adalah proses jangka panjang, dan bisa memperoleh semangat halus jangka panjang ini lebih berharga daripada kinerja luar biasa jangka pendek. Selain itu, ini adalah harta tambahan untuk kultivasi, dan Anda tidak bisa mintalah sesuatu seperti buah kekacauan. Efek yang kuat, hanya dengan berlatih perlahan dan mengumpulkan akumulasi dari waktu ke waktu jalan menuju level tertinggi bisa menjadi lebih mulus. Apakah itu mempraktikkan teknik rahasia atau memahami misteri asal-usulnya, itu sangat bagus di ruang ilahi ini. Pengembangan jalan menuju surga sangatlah sulit. Saya tidak memiliki keyakinan sedikit pun bahwa saya bisa sukses di masa lalu. Sekarang saya memiliki ruang ilahi ini, saya bahkan lebih yakin bahwa saya bisa sukses. Luo Feng merasakan keajaiban yang dibawa oleh ruang ilahi ini dan berkata secara diam-diam. Nirwana langit dan bumi, dan menembus langit, hanyalah perpecahan paling sederhana dalam jalan untuk memperluas langit. Namun,
Menembus langit, sangat sulit sehingga bahkan Luo Feng menghabiskan waktu lama untuk mengembangkannya hingga ke tingkat yang lebih tinggi 70 baris. Jalan menuju surga tidak hanya melibatkan tubuh ketuhanan, kemauan, tetapi juga jiwa. Kompleksitasnya bahkan lebih tinggi. Pikiran yang mengganggu sekecil apapun dapat menyebabkan kegagalan dalam praktik melalui harta spiritual langit dan bumi terlebih dahulu. Saat mengolah klon dengan kecepatan yang hampir sama dan tidak melahirkan klon fisik, Luo Feng tidak berani melakukan upaya sedikit pun meskipun dia memiliki ruang spiritual, baik tubuh dan jiwa mungkin hancur. Cobalah apakah inkarnasi kekuatan ilahi memiliki efek ini. Luo Feng berdiri dan mengenakan inkarnasi kekuatan ilahi. Namun, inkarnasi kekuatan ilahi mungkin karena itu hanyalah kumpulan kekuatan ilahi. Tanpa tubuh dan jiwa yang sebenarnya, Luo Feng tidak merasakan efek dari ruang ilahi. Sepertinya itu hanya dapat membantu dalam kultivasi bagi mereka yang memiliki tubuh dan jiwa seperti tubuh asli. Tentu saja, setelah pengalaman singkat, Luo Feng umumnya puas dengan ruang ilahi ini. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa ruang ilahi ini tidak memiliki efek halus pada inkarnasi kekuatan ilahi latihan, mungkin itu hanya tubuh asli. Tentu saja, di masa depan, klon yang dibuat melalui harta karun tertentu juga akan memiliki efek serupa. Selain itu, selama tubuh dengan jiwa daging dan darah ada di dalamnya dan pikiran halus, inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng di bawah percepatan waktu juga akan menikmati pikiran jiwa halus ini tidak diragukan lagi dianggap berharga bagi mereka di bawah yang maha tinggi. Harta yang sangat berharga. Luo Feng merasa nilai 1,4 miliar terlalu diremehkan. Saya cukup beruntung bisa memenangkan lelang. Masih ada 1 tahun lagi. Luo Feng memikirkan hal itu. Sekarang, masih ada 1 tahun tersisa sebelum kesepakatan antara dirinya dan Qian Si Qingcheng. Dari sudut pandang level Luo Feng, 1 tahun hanyalah sekejap mata, dan tidak banyak yang bisa dilakukan tidak itu akan sia-sia. Ruang asli Menara Bintang dapat mempertahankan percepatan waktu 10.000 kali lipat. Ditambah dengan klon Dewa Luo Feng yang tersisa di lautan hilangnya benua asal, 1 tahun setara dengan itu, untuk waktu yang lama. Sekarang, 7 wawasan Luo Feng tentang misteri asal-usul telah diintegrasikan dan diselesaikan. Menghitung asal-muasal kehancuran, hanya tersisa 3 jenis cahaya, guntur, dan angin yang belum diturunkan ke dalamnya kesempurnaan. Asal mula cahaya juga telah melampaui Xiao Cheng, sisa guntur dan kilat, dan angin, setelah memasuki alam Dewa Hunyuan, bersentuhan dengan banyak asal-usul dan fusi, dan memperoleh wawasan baru arah Xiao Cheng. Khususnya, setelah Luo Feng menyempurnakan banyak roh kekacauan, 3 asal yang tersisa juga meningkatkan kompatibilitas asal mereka, dan pemahaman mereka sedikit lebih baik dari sebelumnya. Namun, diperkirakan butuh waktu lama bagi Luo Feng untuk menjadi Raja Dewa. Jalan yang dia pilih adalah jalur fusi asal yang paling sulit. Yang harus dilakukan Luo Feng adalah memahami dan mengintegrasikan 10 misteri asal-usul, tidak menyerah di tengah jalan. Di alam Dewa Hunyuan, sebagian besar Raja Dewa memiliki banyak asal-usul rahasianya adalah fusi, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar dapat mengikuti jalur fusi sumber. Pada dasarnya, mereka semua memilih untuk memahami sumbernya dan mencapai kesuksesan besar setelah tidak memiliki harapan untuk menerobos. Tentu saja, karena mereka juga telah mengintegrasikan beberapa misteri asal-usulnya, mereka lebih kuat dari para Raja Dewa yang hanya memahami asal-usulnya. Misalnya, Luo Feng bertemu Chong Xiang, penghancur angin, Nadan, Saka, Lengsing, dan banyak Raja Dewa yang menyergap di kota Guqian. Raja Dewa ini telah mengintegrasikan beberapa rahasia asal-usul mereka, yang juga menjadikan kekuatan mereka lebih kuat. Raja Dewa tertinggi yang ditentukan oleh benua asal bahkan lebih baik. Namun, kebanyakan dari mereka jauh dari yang terkuat. Begitu Luo Feng menjadi Raja Dewa, dia akan menguasai rahasia sumber utama kekacauan. Kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari Raja Dewa yang tak terkalahkan seperti Lengsing. Meskipun jalan Luo Feng sulit, baginya, jalan itu penuh dengan harapan yang tak ada habisnya. Luo Feng duduk bersila di ruang ilahi, benar-benar tenggelam di dalamnya. Untuk memanfaatkan sepenuhnya keajaiban ruang ilahi, Luo Feng berlatih melalui mimpi keheningan. Bahkan untuk sesaat, itu adalah era reinkarnasi bagi Luo Feng. Jika dia bisa mengembangkan mimpi keheningan ini alam sukses besar, saya khawatir kecepatan kultivasinya untuk 100 reinkarnasi mimpi ini, akan lebih cepat lagi untuk menjadi Raja Dewa.
Sudah sangat sulit bagi Luo Feng untuk berkultivasi hingga sukses besar di Mengkuji. Adapun tingkat kesempurnaan, Luo Feng merasa itu mungkin lebih sulit daripada menjadi Raja Dewa sendiri. Segera, 1 tahun berlalu. Namun bagi Luo Feng, ini adalah periode banyak reinkarnasi. Pemanfaatan ruang ketuhanan memang memberikan pengaruh yang besar. Fokus utama Luo Feng pada asal-usul ruang memang telah mencapai hasil yang luar biasa. Meski misteri asal-usul ruang belum benar-benar terselesaikan, namun semakin dekat ke arah ini. Dengan cara ini, Bright Sky Mirror miliknya juga bisa menjadi kartu trufnya sendiri untuk melarikan diri. Sudah hampir waktunya. Sudah waktunya bertemu Yang Mulia Qian Shi King Cheng. Saya tidak tahu apakah dia berencana berdagang dengan saya atau hanya bermain trik. Luo Feng menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Setelah menerobos keinginannya dalam pertarungan dengan Breonna, Luo Feng cukup yakin dengan kartu truf terkuatnya. Selama dia bukan yang tertinggi, kartu truf miliknya ini seharusnya tidak terkalahkan oleh Raja Dewa. Kemudian dia berdiri dan menghilang ke ruang asli Menara Bintang, Kota Jiushan, Menara Sanyan. Ini bisa dikatakan sebagai bangunan terkenal di Kota Jiushan. Kota Jiushan tidak sepenuhnya menganjurkan penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Arti Menara Sanyan adalah menyelesaikan masalah melalui komunikasi verbal. Ini juga merupakan tempat untuk berdiskusi bisnis dan menyelesaikan dendam pribadi melalui komunikasi, maka kita hanya bisa pergi ke platform pedang. Platform pedang mirip dengan platform pertempuran di kota Changlan. Ini adalah tempat di mana kemenangan atau kekalahan ditentukan. Siapapun yang memiliki dendam untuk menyelesaikannya di kota Jiushan dapat pergi ke platform pedang. Namun, justru karena dua tempat yaitu, Menara Sanyan, dan platform pedang, di kota Jiushan, peraturan di dalam Menara Sanyan sangat ketat. Penggunaan kekerasan sangat dilarang di sini terbunuh di tempat. Tentu saja, ada cara lain setelah sampai di Menara Sanyan, yaitu pergi ke platform pedang dengan cara yang sah. Meskipun pertempuran dilarang di kota Jiushan, terdapat tradisi dari zaman kuno, jika tidak ada hasil di Menara Sanyan, ini adalah panggung pedang, dan perbuatan baik pasti akan berakhir dengan kejahatan. Artinya jika tidak ada koordinasi dan negosiasi di Menara Sanyan, kita harus bertarung tegas di platform pedang. Jika negosiasi tidak bisa berjalan bersama, satu-satunya yang bisa diselesaikan pada akhirnya adalah perang. Luo Feng tahu dari pemahaman sederhana Qian Shi King Cheng bahwa orang ini tidak mudah diajak bicara. Jika dia ingin membeli teratai 9 hati keos abis darinya, dia mungkin harus membayar mahal. Selama dia tidak mau menjual dengan harga murah, minta dia naik ke panggung pedang, maka itu akan menjadi pertaruhan yang adil atau permainan hidup dan mati. Dengan kesombongan Qian Shi King Cheng, saya khawatir dia akan sangat bahagia, apalagi orang yang menyerangnya hanyalah seorang suci. Selain itu, cara Qian Shi King Cheng memandang ruang ilahi hari itu jelas ingin mendapatkan kasur ini. Bahkan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dalam pertemuan antara dia dan Qian Shi King Cheng ini, saya khawatir Qian Shi King Cheng juga akan menyebutkan kesepakatan tentang ruang ilahi. Jika Qian Shi King Cheng tidak dapat berbicara tentang ruang ilahi, mungkin itu adalah Qian Shi King Cheng yang berinisiatif membuat janji di Sword Stage. Gedung Sanyan, struktur arsitektur di sini cukup khas, seolah-olah merupakan bangunan istana yang dibangun khusus dengan mengintegrasikan ciri-ciri seluruh peradaban besar di kota Jiushan. Bangunannya terlihat agak aneh, terlihat terbagi menjadi beberapa modul sesuai dengan ciri-ciri peradaban yang berbeda dan kemudian disambung menjadi satu. Masing-masing bagian memiliki tata letak dan warna yang berbeda-beda secara estetika, ini juga menunjukkan tingkat komprehensif sang desainer. Tentu saja, bangunan tersebut terintegrasi dengan aturan ruang yang misterius, yang pada dasarnya sama dengan danau tersembunyi yang dikunjungi Luo Feng di Guqiancheng, namun tempat ini lebih megah dan kuat dari danau tersembunyi. Melihat keseluruhan kelompok bangunan dari luar, hanya ada beberapa. Tingkat ketinggiannya 100.000 tahun cahaya, tetapi semakin dekat, tinggi dan luas seluruh bangunan mencapai tingkat puluhan juta cahaya tahun, yang sangat megah. Ketika Luo Fengfei mendekatinya, dia merasa bahwa seluruh bangunan terintegrasi dengan semacam formasi yang kuat. Meskipun formasi ini sangat rahasia, pada level Luo Feng, persepsinya tidak salah lagi takut jika berada di bawah level tertinggi, ia akan musnah dalam sekejap. Setelah sampai di sini, saya hanya bisa menghela nafas, seolah-olah saya telah kembali ke berbagai pengalaman bumi di masa lemah. Semuanya di sini teratur,
dan beberapa memang hanya berbagai kegiatan komersial. Ada cukup banyak ras asing yang datang ke sini, apakah mereka dewa sejati abadi, alam suci, atau raja dewa, semuanya sangat umum di sini. Yang relatif lemah seperti penguasa hukum, dewa sejati, dewa kekosongan sejati, dan dewa sejati abadi juga biasa ditemukan di alam dewa Hunyuan beradaptasi dengan lingkungan luar kota. Sedangkan bagi yang berada di kota besar, survival bisa dilakukan. Memasuki gedung Sanyan, Luo Feng langsung kagum dengan teknologi dan kecerdasan di sini. Begitu dia memasuki bagian dalam, sepertinya kesadarannya terhubung ke seluruh gedung Sanyan. Dia bisa memesan dunia ruang pribadi tertentu hanya dengan berpikir, dan selama pemiliknya memilih untuk melepaskan informasinya, dia bisa juga dapat mengetahui informasi dasar dari semua dunia luar angkasa pribadi yang telah dipesan. Di sini, dia hanya perlu memesan dunia luar angkasa pribadi, dan kemudian merilis informasinya. Begitu Qianji Qingcheng tiba, dia dapat langsung mengetahui lokasi spesifiknya informasi. Selama Anda memilih ukuran dan jenis dunia luar angkasa pribadi, serta membayar uang, Anda dapat memasuki dunia luar angkasa. Ketika Luo Feng memasuki gedung Sanyan, penjahat cerdas muncul di sekelilingnya untuk membantunya. Penjahat cerdas ini mengikuti perubahan ras yang berbeda. Luo Feng mempertahankan penampilan ras manusia seperti Luo Feng. Tuan, silakan pilih dunia luar angkasa yang Anda butuhkan. Penjahat cerdas menyampaikan informasi tersebut ke dalam pikiran Luo Feng. Untuk sesaat, dunia luar angkasa kosong yang padat di gedung Sanyan tersusun dalam pikiran Luo Feng. Dunia luar angkasa ini besar dan kecil. Yang kecil sebesar cincin dunia, dan yang besar sebesar cincin dunia ini hampir sebanding dengan alam semesta kecil dari dewa sejati kekosongan biasa, dengan ukuran beberapa miliar tahun cahaya. Namun, dunia luar angkasa semacam ini juga sangat mahal, dan itu tidak diperlukan bagi Luo Feng. Pilih saja yang ini. Luo Feng berpikir dan memilih dunia luar angkasa pribadi yang terbuka di dalam gedung Sanyan. Dunia spasial ini begitu besar hingga memiliki diameter jutaan tahun cahaya, menjadikannya dunia yang besar. Setelah Luo Feng memberikan batu Hunyuan kepada penjahat cerdas sesuai dengan harganya, dia merasa memiliki wewenang untuk menggunakan dunia luar angkasa itu. Dengan sebuah pemikiran, Luo Feng dipindahkan ke dunia luar angkasa pribadi ini. Yang lebih pintar di sini adalah Luo Feng untuk sementara dapat menjadi dewa pencipta dunia ini. Dia dapat sepenuhnya mengatur ulang dunia ini sesuai dengan dunia pemikirannya dan mengubahnya menjadi latar belakang yang dia suka. Demikian pula, gedung Sanyan juga sangat mementingkan informasi privasi. Siapapun yang memasuki ruang internalnya dapat secara aktif mengisolasi informasi tersebut agar tidak diselidiki. Ini benar-benar teknologi. Luo Feng menghela nafas. Dengan pemikiran di benak Luo Feng, gaya Gunung Jiuji, tanah suci galaksi, langsung berubah. Melihat tampilan familiar ini, Luo Feng mengangguk puas. Kali berikutnya menunggu kedatangan Qianji Qingcheng. Selama dia datang untuk menepati janji, dia dapat dengan mudah menemukan lokasi Luo Feng, karena dunia luar angkasa ini disediakan oleh Luo Feng atas nama bintang-bintang. Tentu saja Luo Feng tidak menunggu terlalu lama, dia hanya menunggu sekitar 3 hari sebelum seorang pria asing yang terlihat agak mirip dengan manusia memasuki gedung Sanyan. Dia adalah Qianji Qingcheng yang ditunggu Luo Feng. Kami datang. Senyuman muncul di wajah Luo Feng. Dengan pemikiran Luo Feng, Qianji Qingcheng dipandu ke dunia luar angkasa ini. Yang mengikutinya adalah seorang pelayan. Di depannya, Luo Feng sedang duduk di salah satu ujung meja. Di atas meja terdapat berbagai makanan ringan, minuman, dan buah-buahan yang disiapkan oleh Sanyan Lou. Yang mulia Qianji Qingcheng, silakan duduk. Luo Feng menunjuk ke kursi di seberangnya dan tersenyum tipis. Qianji Qingcheng, penampilannya agak mirip dengan manusia. Tentu saja, warna dan tekstur kulitnya sangat berbeda, dan fitur wajahnya sama sekali tidak konsisten. Warna kulitnya lebih mirip kulit agar-agar warna coklat, dengan sisik coklat metalik di wajah dan kepalanya. Sedangkan di bagian tengah alisnya, sepertinya ada ukiran tanda panjang berwarna emas tua. Apakah kamu Xing Chen? Qianji Qingcheng menyipitkan matanya dan melihat penampilan Luo Feng, lalu berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Pada saat ini, Luo Feng sepenuhnya menyembunyikan auranya, tetapi persepsi Qianji Qingcheng sangat tajam. Samar-samar,
dia merasa bahwa manusia di depannya jelas bukan makhluk tertinggi, tetapi lebih seperti alam suci. Hanya saja bahwa dia tidak bisa menilai dengan pasti, karena menurutnya manusia ini juga tidak lemah. Di alam Dewa Hunyuan, beberapa murid inti dari kekuatan teratas telah mulai mengintegrasikan misteri asal-usul sejak alam suci. Bahkan keberadaan alam suci memiliki kekuatan Raja Dewa, tetapi ini bukanlah miliknya peduli, karena dia juga datang ke sini seperti itu. Sekarang dia telah menjadi Raja Dewa, kekuatannya tidak takut pada Raja Dewa itu. Yang lebih dia pedulikan adalah apakah bintang di depannya adalah Raja Dewa. Apakah pemikiran Anda sedikit berbeda dari Yang Mulia Qian Shi Qingcheng? Luo Feng tersenyum tipis dan menuangkan segelas anggur untuk Qian Shi Qingcheng. Ini, minum dulu, lalu kita bisa membicarakan hal lain. Qian Shi Qingcheng memandang pria di depannya, seolah dia tidak takut padanya. Namun di antara manusia yang dia kenal, atau di antara Raja Dewa manusia yang lebih terkenal di alam Dewa Hunyuan, sepertinya tidak ada manusia bernama Xing Chen. Adapun yang tertinggi di antara manusia, sepertinya tidak ada seorang pun di seluruh Dewa Hunyuan alam. Tidak, jadi tidak ada kemungkinan bahwa bintang di depan Anda adalah yang tertinggi. Qian Shi Qingcheng mengambil gelas itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Xing Chen, nama yang sangat aneh. Saat aku melihat penampilanmu, memang sedikit berbeda dari yang kubayangkan. Kupikir Xing Chen adalah Raja Dewa, tapi aku tidak menyangka kamu hanyalah orang suci. Dan kamu, Asanto, bisakah aku cukup terkejut telah menghabiskan begitu banyak uang? Qian Shi Qingcheng juga berkata sambil tersenyum. Dia mengatakan ini tidak hanya untuk mengungkapkan maksudnya, tetapi juga untuk mengujinya, karena dia sendiri tidak yakin apakah Luo Feng adalah seseorang alam suci. Luo Feng terkejut karena dia telah menyembunyikan auranya sepenuhnya, tetapi pihak lain masih bisa merasakan jejaknya, yang juga menunjukkan bahwa Qian Shi Qingcheng tidaklah sederhana. Tentu saja, reaksi Luo Feng yang halus dan tidak terlihat juga membuat mata Qian Shi Qingcheng terkesan, yang membuatnya semakin tersenyum. Jika Xing Chen adalah Raja Dewa, mungkin dia akan waspada dan khawatir, tetapi karena Xing Chen di depannya hanyalah alam suci, maka segalanya akan mudah baginya. Bahkan alam suci terkuat, itu hanya berada di level teratas dari Raja Dewa biasa, dan masih jauh di belakang Raja Dewa seperti dia. Terlepas dari apakah bisnisnya dapat diselesaikan atau tidak, dia akan memiliki strategi untuk menghadapinya. Tentu saja, Luo Feng juga memperhatikan pemikiran kecil Qian Shi Qingcheng, tapi Qian Shi Qingcheng lah yang mungkin akan kecewa pada akhirnya. Keberuntungan, Luo Feng tidak menjelaskan. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Namun, saya masih sangat tertarik dengan masa lalu saudara Xing Chen. Saya ingin tahu apakah Qingcheng merasa terhormat mendengarnya. Qian Shi Qingcheng memandang Luo Feng sambil tersenyum. Xing Chen telah berlatih keras sejak dia masih kecil. Dia tidak memiliki banyak kenangan di masa lalu. Saya khawatir saya akan mengecewakan Yang Mulia Qingcheng. Luo Feng menjawab sambil tersenyum. Tidak masalah, Qingcheng lah yang tiba-tiba. Qian Shi Qingcheng juga tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan banyak informasi efektif melalui percakapan eksplorasi semacam ini, jadi dia tidak berencana untuk mengajukan pertanyaan lagi dengan segera. Setelah keduanya mengobrol lagi dan minum beberapa minuman, mereka langsung menuju ke topik. Pada hari pelelangan, saudara Xing Chen berkompetisi dengan saya untuk mendapatkan teratai 9 hati dari Jurang Kekacauan. Saya kira untuk teratai 9 hati dari Jurang Kekacauan itulah saudara Xing Chen membuat janji dengan saya kali ini, kan? Qian Shi Qingcheng bertanya. Merupakan keberuntungan Qingcheng bisa meraih 9 hati teratai dari Chaos Abyss hari itu. Bagaimanapun, saudara-saudara Xing Chen mampu meraih ruang kehendak ilahi yang lebih misterius. Qian Shi Qingcheng kemudian menambahkan. Luo Feng tersenyum, tidak menyangkal, dan langsung mengangguk, ya, saya datang ke sini hanya untuk 9 hati teratai. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia Qingcheng bersedia menjualnya kepada saya, atau saya hanya ingin beberapa hati teratai. Teratai 9 hati Chaos Abyss, total 9 hati teratai, dapat melahirkan 9 klon. Luo Feng belum tentu membutuhkan semuanya, jika dia bisa mendapatkan 4, itu bisa diterima ruang kehendak ilahi, dan surga Yangtze. Kemungkinan keberhasilan dalam budidaya Lu lebih tinggi daripada sebelumnya, dan mungkin biaya latihan ini dapat dikurangi. Ya, tentu saja saya bersedia. Selama saudara Xing Chen menginginkannya, tentu saja saya bersedia. Selain itu,
Saya dapat menjualnya kepada saudara Xing Chen dengan harga penawaran awal. Qianxi Qing Cheng berkata sambil tersenyum, namun, Qing Cheng juga memiliki kondisi. Sejujurnya, aku juga mengincar ruang suci itu hari itu, tapi sayang sekali saya tidak punya cukup dana untuk menawar. Sekarang ruang ilahi kebetulan berada di tangan saudara Xing Chen. Saya pikir bisa seperti ini. Saya akan menjual teratai 9 hati keos abis kepada Anda, saudara Xing Chen harga, dan kemudian saudara Xing Chen, Anda juga akan menjual ruang ilahi dengan harga aslinya. Qianxi Qing Cheng memandang Luo Feng. Luo Feng mencibir dalam hatinya, Qianxi Qing Cheng mungkin mengira dia bodoh. Ini, Luo Feng tampak sedikit malu dan berkata, Yang Mulia Qing Cheng, saya hanya seorang Saint Realm sekarang. Yang Mulia harus tahu bahwa sekarang adalah saat di mana saya paling membutuhkan ruang ilahi. Yang Mulia Qing Cheng, saya bukan teratai 9 hati yang lengkap. Ya, saya hanya berharap Yang Mulia dapat menjual 4 hati teratai kepada saya dengan harga aslinya. Ketika Yang Mulia membeli teratai 9 hati hari itu, harganya pasti cukup tinggi. Yang Mulia bisa menjual beberapa di antaranya, kita bisa berbagi biaya preminya. Dengan cara ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku akan memberimu premi sebesar 100 juta. Kamu menjualku ruang ilahi, dan aku akan menjual 9 hati teratai kepadamu dengan harga asli, mengabaikan perkataan Luo Feng dan langsung membuka tawaran. Dengan imbalan premi 100 juta, tentu saja dia tidak begitu sopan dan mengubah Xing Chen Brothers menjadi kamu. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Yang Mulia Qing Cheng, pertemuan dengan Xing Chen ini hanya untuk membeli beberapa hati teratai 9 hati, dan tidak berniat menjual ruang ilahi. Saya akan menambahkan 100 juta lagi, memberi Anda premi 200 juta, dan Jiu Xinlian akan memberi Anda diskon 100 juta. Qianxi Qing Cheng memandang Luo Feng, yang telah mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan ketulusannya. Yang Mulia Qing Cheng, ini bukan tentang premi. Saya benar-benar tidak berniat menjualnya. Luo Feng tetap menolak. Saat ini, senyuman di wajah Qianxi Qing Cheng juga memudar, digantikan oleh sedikit ketidakpedulian. Kamu harus tahu bahwa ayahku adalah penguasa kota Luoshan, Qianxi Luoshan. Jika kamu menjual ruang kehendak ilahi kepadaku, kita akan menjadi teman baik, dan kamu akan memiliki pendukung besar saat itu. Menurutku ini tidak akan terjadi, diperhitungkan untukmu. Ini semua sangat bagus, ini adalah kesempatan yang diinginkan oleh yang tertinggi tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Qianxi Qing Cheng menatap Luo Feng dan berkata, Qianxi Luoshan memang merupakan pencegah yang hebat, dan itu juga menjadi perhatian terbesar di hati Luo Feng. Di antara penguasa kota di kota suci, dia adalah satu-satunya yang berperingkat di kota tingkat dewa. Namun, Luo Feng memiliki gen yang sempurna, yang dapat mengurangi risiko baginya. Bagi Jiu Xinlian, hal terburuk yang dapat dia lakukan adalah mengubah identitasnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia mengikuti Qianxi Qing Cheng ke platform pedang, itu bisa saja terjadi di platform pedang, bentuk permainan judi, itu hanya tergantung pada penerimaan kedua belah pihak. Ini memang banyak, tapi bagiku, kekuatanku sendiri lebih layak untuk kupercayai. Jadi sepertinya kamu tidak ingin mendapatkan 9 hati teratai ini. Qianxi Qing Cheng menyipitkan matanya. Dia yakin 9 hati teratai ini pasti sangat penting bagi bintang ini, kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkannya identitasnya. Ayo hubungi dia. Ya, tentu saja, tetapi jika Yang Mulia Qing Cheng menolak untuk menjualnya, hanya ada 2 pilihan. Yang pertama adalah menyerah, dan yang lainnya adalah platform pedang. Memandang Qianxi Qing Cheng, arti tambahannya hanyalah provokasi, dan 3 kata, platform pedang, memiliki sedikit roh jahat. Platform pedang, Qianxi Qing Cheng sedikit terkejut, tapi kemudian tanda, menganggapnya lucu, muncul di wajahnya. Maksudmu, kamu ingin mengajakku pergi ke platform pedang? Di tempat Qianxi Qing Cheng, dia merasa seperti baru saja mendengar sesuatu yang lucu. Tahukah Anda, manusia di depan Anda masih berada di alam suci. Kamu berasal dari alam suci dan ingin mengundangku ke platform pedang. Qianxi Qing Cheng masih ingin memastikannya lagi. Ya, saya dari alam suci dan ingin mengundang Yang Mulia ke platform pedang. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia memiliki keberanian. Luo Feng memandang Qianxi Qing Cheng dengan senyuman di wajahnya matanya, tapi kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Qianxi Qing Cheng menyipitkan matanya lagi,
dia merasa manusia di depannya sedang menggali lubang untuknya, dan itu adalah lubang yang besar. Dia ragu-ragu, namun, Xing Chen jelas-jelas hanyalah alam suci, dan dia sendiri yang mengakuinya. Bagaimana dia, Qianxi Qingcheng, bisa begitu khawatir? Keraguan sederhana ini bahkan membuat Qianxi Qingcheng meragukan dirinya sendiri. Saya berada di alam Raja Dewa, dan dia juga berada di alam suci. Tidak peduli seberapa kuat dia, bahkan jika Yang Maha Tinggi tidak memiliki alam absolut, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Baginya, dia adalah manusia alam suci, jadi apa yang harus aku takuti? Qianxi Qingcheng diam-diam menghibur dirinya sendiri dan menjelaskan bahwa itu karena dia terlalu berhati-hati sehingga dia ragu-ragu, tetapi ketika dia memikirkan kekuatannya sendiri, dia merasa bahwa dia memiliki kepercayaan diri, apalagi alam suci, bahkan Raja Dewa yang tak terkalahkan, bahkan jika dia ingin mengalahkan dirinya sendiri, pada dasarnya itu tidak mungkin. Hah, kenapa kamu tidak berani? Jika aku tidak berani, itu hanya lelucon. Qianxi Qingcheng mencibir, katakan padaku, apa yang kamu pertaruhkan? Kuharap kamu tidak bertaruh terlalu kecil. Biarkan aku memberimu sedikit saran, atau kamu bertaruh saja pada ruang ketuhananmu, atau bertaruh pada hidupku. Kedua taruhan itu cukup untuk membuat hatiku tergerak. Luo Feng menyeringai dan berkata, bertaruh pada hidup tidaklah sia-sia. Mari kita bertaruh secara adil. Saya akan menggunakan ruang dewa sebagai alat tawar-menawar. Jika saya kalah, ruang dewa adalah milik Anda. Jika Anda kalah, 9 hati dari Chaos Abyss akan menjadi milikku. Lian, Anda ingin menyerahkannya kepada saya, dan membayar Jiuxin Lian 490 juta, dan Anda dapat menambah selisihnya menjadi 1,4 miliar. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia Qianxi Qingcheng berani menerima taruhan seperti itu. Petik 2. Qianxi Qingcheng menyipitkan matanya lagi, seolah ingin melihat menembus Luo Feng, dan akhirnya menjawab dengan mencibir, oke, aku, Qianxi Qingcheng, akan menerima taruhanmu. Pada saat ini, pelayan yang berdiri di belakangnya juga sedikit mengernyit dan menatap Luo Feng. Pada akhirnya, setelah dia menilai Luo Feng hanyalah seorang suci, dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun. Alam suci manusia, betapapun kuatnya, tidak dapat memiliki ancaman tingkat tertinggi. Ini seharusnya tidak menjadi ancaman bagi Yang Mulia. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia dari kota Luoshan, dia cukup menyegarkan. Namun, masih terlambat bagi Yang Mulia untuk menyesalinya sekarang, kalau tidak saya akan, kata Luo Feng. Bertobat, aku takut kamu akan menyesalinya. Qianxi Qingcheng mencibir, menyela Luo Feng, aku, Qianxi Qingcheng, tidak menyesali apapun. Yang harus kamu lakukan hanyalah menyampaikan pesan itu ke Menara Sanyan. Adapun waktunya, olehmu yang memutuskan, tapi kuharap itu terjadi secepatnya, karena aku takut kamu akan menyesalinya dan melarikan diri. Kalau begitu aku akan menyampaikan berita itu ke Menara Sanyan sekarang. Luo Feng terkekeh, mengikuti pikirannya untuk berkomunikasi dengan Menara Sanyan, dan memberitahunya bahwa Xing Chen akan melawan Yang Mulia Qianxi Qingcheng dari kota Luoshan di platform pedang. Seperti langkah platform pedang sebelumnya, gedung Sanyan dapat dihubungkan dengan platform pedang. Selama dialog tidak dapat diselesaikan di gedung Sanyan, Anda dapat pindah ke platform pedang untuk menyelesaikannya dengan paksa. Ini diatur dalam satu langkah dan menyimpan langkah berpindah tempat untuk membuat janji lagi. Segera, informasi bahwa Luo Feng dan Qianxi Qingcheng akan bertarung di panggung pedang 3 bulan kemudian telah diatur. Taruhan kedua belah pihak telah dinyatakan dengan jelas untuk memulai penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak. Penunjukannya telah dibuat, dan waktunya akan tiba 3 bulan kemudian. Saya harap Yang Mulia Qingcheng tidak akan melarikan diri saat itu. Luo Feng tersenyum tipis, tidak lupa merangsang Qianxi Qingcheng. Saya harap Anda masih bisa tertawa seperti sekarang. Qianxi Qingcheng juga tersenyum, ngomong-ngomong, ruang ilahi akan ditempatkan bersama saudara Xing Chen selama 3 bulan pertama, dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada saudara Xing Chen untuk itu, ruang ilahi. Ketika saatnya tiba di platform pedang, saya akan mengambilnya sendiri. Qianxi Qingcheng berkata, menatap Luo Feng lagi, meminum semua anggur di gelas, lalu berdiri dan langsung pergi bersama para pelayannya. Luo Feng melihat kepergian Qianxi Qingcheng, dan senyuman di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh semacam kesungguhan. Pertempuran ini pasti akan menarik banyak perhatian, dan mungkin perlu menggunakan kolom saat itu,
dengan tingkat kecerdasan Breonna, dia pasti akan bisa mengenali dirinya sendiri. Ketika saatnya tiba, ditambah dengan pembunuh legenda darah, akan sulit bagi Luo Feng untuk meninggalkan kota Jiaoshan lagi, bahkan jika dia bisa mengubah auranya, kekuatan ilahi. Namun, yang paling ditakuti Luo Feng adalah identitas Qian Shi Qingcheng. Bagaimanapun, dia adalah yang mulia kota Luoshan dan pewaris Qian Shi Luoshan bukannya taruhan hidup dan mati. Namun, jika Anda ingin mengambil teratai 9 hati keos abis dari Qian Shi Qingcheng, menyinggung perasaannya tidak bisa dihindari, tetapi selama Luo Feng tidak membunuhnya, Qian Shi Luoshan tidak akan membungkuk untuk membunuhnya. Dalam pertempuran ini, Luo Feng sadar diri dan harus memperhatikan rasa proporsionalnya. Menara pedang kota Jiaoshan hanya setenar menara Sanyan. Di seluruh kota Jiaoshan, reputasi platform pedang hampir setara dengan kekuatan teratas di kota Jiaoshan, tetapi perbedaannya adalah kota Jiaoshan yang diwakilinya adalah sistem kota Jiaoshan, dan merupakan sistem kota Jiaoshan. Kota, sebuah platform yang secara resmi didirikan oleh Zhen Cheng untuk menyelesaikan perselisihan dan memenuhi kebutuhan berbagai individu untuk menyelesaikan pertempuran. Berbagai jenis pertempuran dapat kita jalani, seperti pertempuran yang melibatkan perseteruan dan pertempuran untuk merangsang potensi diri. Selain itu, pertarungan dengan level berbeda terjadi di panggung pedang hampir setiap hari, mulai dari penguasa hukum hingga dewa raja dan dewa tertinggi, tetapi level tertinggi jarang terlihat. Oleh karena itu, pengumuman harian platform pedang tentang informasi pertempuran terkini menjadi perhatian besar bagi seluruh kota Jiaoshan, terutama pertempuran di tingkat Raja Dewa. Luo Feng membuat janji dengan kota Luoshan Qian Shi Qingcheng atas nama Xing Chen. Meskipun Xing Chen tidak terkenal, Qian Shi Qingcheng berbeda. Entah itu karena kekuatan Qian Shi Qingcheng atau status Qian Shi Qingcheng, dia sangat mengesankan menangkap, dan tentu saja itu sengaja diatur dalam posisi yang sangat mencolok di dekat platform pedang. Pada saat yang sama, itu juga dipromosikan secara besar-besaran oleh SWOT platform. Meskipun platform pedang membantu mengatur jenis pertempuran ini, itu juga mewakili organisasi penghasil keuntungan yang sangat penting bagi pejabat kota Jiaoshan. Setiap pertempuran diadakan di sini, apakah itu taruhan biasa atau taruhan hidup dan mati, orang lain yang ingin menonton, Anda hanya dapat membayar untuk menonton. Bagaimanapun, menyaksikan pertarungan itu sendiri juga sangat bermanfaat untuk latihan seseorang. Informasi bahwa Qian Shi Qingcheng dan Xing Chen akan bertempur dalam 3 bulan telah ditempatkan di posisi publisitas utama oleh SWOT Stage, dan juga memberikan publisitas yang besar. Ditambah dengan reputasi Qian Shi Qingcheng, pertempuran ini hampir seperti kerusuhan badai, dengan cepat menyapu seluruh kota Jiaoshan. Taruhan berdasarkan kemenangan dan kekalahan ini pun langsung dibuka di mana-mana saat berita tersebut dirilis. Semua pihak dapat mengumpulkan informasi tentang Qian Shi Qingcheng dengan sangat rinci, tetapi hanya ada sedikit informasi tentang bintang-bintang, hanya beberapa deskripsi sederhana, tanah suci manusia dengan kekuatan tempur Raja Dewa terbaik. Oleh karena itu, taruhan dalam taruhan ini semuanya sepihak terhadap Qian Shi Qingcheng. Peluang antara Qian Shi Qingcheng dan Xing Chen mencapai 1:850 yang menakutkan. Selama Qian Shi Qingcheng menang, dia hanya bisa kalah ganda, dan jika Xing Chen menang, dia bisa kehilangan kelipatan yang menakutkan sebanyak 850 kali. Alam suci dapat menyaingi Raja Dewa, tetapi ia hanyalah Raja Dewa biasa, seperti Qian Shi Qingcheng. Meskipun pemahamannya tentang asal-usulnya tidak tinggi, sebagai yang mulia kota Luoshan, dengan berkah dari latar belakang yang begitu kuat, kekuatannya yang sebanding dengan harta yang dimilikinya jelas merupakan yang teratas di antara para Raja Dewa, dan tidak banyak perbedaan antara dia dan Raja Dewa yang tak terkalahkan. Dan Raja Dewa semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditebus oleh alam suci dengan harta karun. Oleh karena itu, menurut pendapat mereka, kemungkinan Xing Chen memenangkan duel ini hampir sangat kecil. Ketika Luo Feng kembali ke kediamannya, dia secara alami memperhatikan berita di kota. Berita tentang pertarungannya dengan Qian Shi Qingcheng melawan platform pedang secara alami jatuh ke telinganya, tetapi ketika dia mendengarnya dalam bentuk seperti itu, bahkan dia sedikit terkejut. Lagi pula, beritanya menyebar begitu cepat, dan tingkat perhatiannya belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini pasti bisa dianggap sebagai pertempuran yang paling banyak ditonton di kota Jiaoshan belakangan ini. Aku tidak menyangka pertarungan antara aku dan Qian Shi Qingcheng ini akan menarik begitu banyak perhatian. Namun, semua perhatian ini datang dari Qian Shi Qingcheng.
Lagi pula, tidak biasa bagi Raja Dewa dari kota lain untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dari slot platform di kota Jiaoshan, ditambah dengan status yang mulia, mungkin sulit untuk tidak menarik perhatian, kata Luo Feng diam-diam. Ketika Luo Feng mengetahui tentang pola taruhan yang terbentuk di bawah pengaruh pertempuran ini, dia tidak bisa menahan tawa. Menarik, kamu tidak menganggapku terlalu tinggi. Biarkan Morosa melakukan investasi besar dan menghasilkan banyak uang lagi. Luo Fengling sangat senang. Dalam pertempuran ini, kita tidak hanya harus memenangkan Chaos Abyss Nine Hearted Lotus milik Qianxi Qingcheng dan 910 juta Hunyuan Stone, tetapi kita juga harus menghasilkan banyak uang. Peluangnya sekarang 1:850, leverage yang sangat tinggi, walaupun kamu membelinya seharga 100 juta, kamu tetap bisa menghasilkan banyak uang. Namun, ini sangat tidak realistis. Bagaimanapun, peluangnya hanya didasarkan pada taruhan yang berbeda. Dealer tidak dapat menanggung peluang sebesar itu. Ketika pasar benar-benar akan dibuka, peluangnya juga akan turun. Tentu saja, Luo Feng tidak peduli dengan kemungkinannya, tapi yang lebih dia pedulikan adalah pendapat para investor ini. Karena semua orang sangat optimis tentang Qianxi Qingcheng, saya khawatir Qianxi Qingcheng juga memiliki sesuatu yang luar biasa, selain dari menara bintang, teknik rahasia kemauan, teknik Lian Yuan, dan duri penusuk langit, sangat sulit baginya, Luo Feng, untuk mengalahkan yang mulia dari kota tingkat Sein. Oleh karena itu, Luo Feng tidak berani menganggap entengnya, bagaimanapun juga, dia tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. 3 bulan, hampir dalam sekejap mata. Saat pertarungan platform pedang yang melibatkan yang mulia dari kota suci kota Luoshan mendekati batas waktu, penonton di platform pedang kota Jiaoshan juga mengantarkan pada klimaks tontonan. Pertarungan antara Xing Chen dan Qianxi Qingcheng mengumpulkan hampir sebagian besar penonton di kota Jiaoshan, dan hampir 90% penonton membeli tiket untuk menonton pertarungan ini. Pendekar pedang Taichung jarang sekali semeriah ini. Platform pedang kota Jiaoshan adalah dunia arsitektur yang sangat istimewa di kota Jiaoshan. Ini adalah dunia platform pertempuran yang khusus dikembangkan untuk pertempuran. Ada niat jahat yang sangat kuat di sini. Seluruh tempatnya terlihat seperti gimnasium besar, tapi bagian luar, gimnasium, dihiasi dengan berbagai senjata. Setiap senjata di sini ditinggalkan oleh yang kalah. Selama pemenangnya memandang rendah senjata yang ditaklukkan dan tidak mengambilnya, itu akan ditempatkan di ruang luar dan waktu platform pedang untuk menunjukkan keagungan kemenangannya, dan pada saat yang sama, sebuah gambar akan ditinggalkan di atasnya untuk menyebarkan prestise dirinya. Dapat dilihat bahwa cangkang, platform pedang, besar ini diisi dengan berbagai senjata berlumuran darah secara teratur, yang juga membuat seluruh platform pedang penuh dengan darah jahat. Namun, niat jahat darah ini dilemahkan oleh isolasi formasi. Pada saat yang sama, formasi di sini juga sangat pintar. Niat jahat darah pada platform pedang akan menakutkan bagi yang kuat, dan kejahatan akan menjadi menakutkan kebalikan dari yang lemah. Ketika Luo Feng mendarat di depan platform pedang, dia langsung terkena niat jahat darah yang kuat. Meskipun mereka tidak dapat menggoyahkan Luo Feng sedikit pun, niat jahat ini mungkin cukup kuat untuk mempengaruhi kehendak tingkat Raja Dewa rata-rata. Roh jahat di sini telah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, dan secara alami sangat menakutkan. Luo Feng melihat platform pedang ini dengan tampilan yang agak berbeda. Dia dapat melihat bahwa setiap senjata yang berbeda diukir dengan gambar pertempuran, dan sumber dari gambar ini persis seperti ini. Selama konfrontasi di sini adalah pertarungan hidup dan mati, setelah salah satu pihak mati, senjata mereka akan ditinggalkan di sini. Ini adalah suatu kehormatan bagi yang menang, tetapi bagi yang kalah, itu juga seperti tiang rasa malu. Luo Feng bisa merasakan kebanggaan sang pemenang dan tragedi kejatuhan. Pertarungan hidup dan mati, kedua belah pihak ditakdirkan untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Hal-hal yang ditampilkan sama, tetapi makna yang diwakilinya berbeda. Mata Luo Feng tertuju pada pedang besar yang lebar, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengembun sedikit. Selain makna yang sangat jahat dari pedang lebar ini, pedang itu juga memiliki konotasi yang kuat sebagai harta karun itu sendiri. Pedang lebar ini adalah harta karun tertinggi. Luo Feng menatap pedang lebar ini, dan matanya langsung tertuju pada gambar itu. Pertempuran ini terjadi di dunia gurun yang luas. Di satu sisi ada raksasa emas kuat yang memegang tombak,
dan di sisi lain ada seorang pria kurus dengan tombak yang tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya Raja Dewa, dan mereka jelas merupakan jenis Raja Dewa yang dekat dengan Raja Dewa yang tak terkalahkan. Dari dua Raja Dewa ini, satu berasal dari klan Sein Emas dan yang lainnya dari klan Makarel. Kedua sisi pertempuran bertempur selama hampir sebulan. Meskipun klan Sein Emas berada di atas angin, mereka tidak dapat memperoleh kemenangan dibunuh oleh Raja Dewa klan Sein Emas karena kekuatan pedang klan Pisau Raja Dewa telah habis. Bunuh, dan pedang lebar Raja Dewa klan Lumba-Lumba juga ditinggalkan di platform pedang oleh Raja Dewa klan Santo Emas, yang mencapai kejayaan tertinggi dalam pertempurannya, dan pada saat yang sama, dia menginjak-injak klan Lumba-Lumba bukti terbaik dari Raja Dewa. Luo Feng dengan cepat melihat-lihat gambar itu dan sangat tersentuh. Dalam pertarungan hidup dan mati tingkat Raja Dewa, kecuali jika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, satu-satunya cara untuk menang adalah melalui perang gesekan. Setiap Raja Dewa memiliki kekuatannya sendiri, dan kemampuan menyelamatkan nyawanya juga sangat kuat. Kaisar Pedang Zijin, sayang sekali dia akhirnya dimusnahkan oleh klan Suci Emas. Ini adalah gelar Raja Dewa yang tewas dalam pertempuran, dan Luo Feng merasa sangat menyesal. Ada senjata dalam berbagai bentuk, masing-masing merupakan lagu tragis pertarungan hidup dan mati. Luo Feng melihat cerita satu persatu dan merasakan banyak hal di dalam hatinya, terutama beberapa di antaranya tentang pertarungan hidup dan mati Raja Dewa hidup, ada kematian. Yang menentukan hidup dan mati, selain kekuatan, ada juga strategi. Meskipun pertarungan antara dia dan Qian Si Qingcheng bukanlah pertarungan hidup dan mati, pertarungan taruhan semacam ini juga bisa menjadi pertarungan hidup dan mati selama dia tidak mengaku kalah secara pribadi. Qian Si Qingcheng jelas tidak mungkin menyerah begitu saja. Dalam hal ini, kedua belah pihak tidak akan membedakan serangan mereka, hanya hasil, atau hidup dan mati. Tiba-tiba, Luo Feng memalingkan muka dari platform pedang dan berbalik untuk melihat ke belakang. Di sana, Qian Si Qingcheng yang berpakaian indah muncul dengan sia-sia bersama para pelayannya. Matanya segera menemukan Luo Feng dan bertemu dengannya. Dalam sekejap, ekspresi yang tidak dapat disembunyikan muncul di matanya. Aku tidak menyangka kamu akan datang sepagi ini. Sepertinya kamu tidak sabar untuk mengembalikan ruang ilahi kepadaku. Qian Si Qingcheng memandang Luo Feng dan terlihat sedikit dingin dalam senyumannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.